Halo Purple People, kembali lagi di Puding Purple Podcast Airing, siaran podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen Komunikasi Vkom Unpad. Bersama saya Vincent Geraldi dan aku Amira Mazaya. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang dosen dari Manajemen Komunikasi nih. Dosennya dosen favorit kayaknya ya Mazaya. Wow, aduh bukan lagi sih Sen. Langsung aja kali ya kita naikin ke atas panggung nih. Langsung aja kita panggil, halo Pak Ibek. Halo semua, halo Vincent, halo Amzai, halo Purple People dan semua juga. Apa kabar Pak Ibek? Alhamdulillah baik ya, walaupun cuacanya nih nggak menentu nih ya, hujan gede ya, pagi-pagi tadi panas banget gitu ya. Tapi alhamdulillah ya baik. Wah, Makasih ya okay. udah ngasih kesempatan ngobrol-ngobrol nih di podcastnya Mankom. Siapa? Ini juga sebuah kehormatan ya bagi kita ya Hamzah ya, untuk dapat mewawancari langsung ya, kita ngobrol langsung sama Pak Ibek. Nah, kita udah kedatangan Pak Ibek. Pak, sebenarnya kita mau ngomongin apa sih Pak di sini Pak? Ngomongin apa ya? Aduh, kalau saya yang datang mudah-mudahan suasananya nggak serius ya. Tapi kalaupun serius ya kita buat agak cair lah. Sebetulnya ini bagian dari pembahasan tentang logika ya. Saya ingin juga ngobrol-ngobrol tentang suatu hal yang seringnya kita bahas di kelas gitu, tapi sekarang kita perluas cakupannya gitu. Kalau sekarang teman-teman Hima punya podcast ya, saya pikir kenapa enggak ya kita ngomongin yang biasanya kita ngomongin di kelas, kita sekarang ngomongin di podcast yang Mankom. Nah, kita bicara tentang pembahasan tentang logika, tapi bukan tentang logikanya ya. Ada satu topik di situ tentang berpikir kritis. Referensi utamanya sih dari satu buku ya yang ditulis sama John Chevy namanya, mudah-mudahan saya judulnya itu namanya Critical atau Thinking Critically ya, berpikir kritis. Jadi kita bicara tentang berpikir kritis malam ini. Berpikir kritis. Berarti tapi sebenarnya berpikir kritis ini Pak, kenapa harus dipelajari sih Pak oleh anak-anak khususnya mahasiswa manajemen komunikasi? Kira-kira relevansinya apa Pak, tujuan dari pembelajaran berpikir kritis ini? Saya pikir sangat-sangat relevan ya, selain juga kita sebagai anak Mankom atau anak komunikasi ya, karena kita kan rumpun komunikasi, juga untuk mahasiswa secara umum sih ya. Jadi kalau anak Mankom kan kita biasanya berurusan dengan yang kalau kita bicara pengertian ya, definisi kayak pemanfaatan secara strategis gitu ya, semua sumber daya komunikasi yang available dan kita kelola gitu dalam berbagai setting komunikasi. Nah, setting itu kan macam-macam ya, bisa informal, formal, ada dalam atau luar organisasi yang kita pelajari itu, bisa juga dalam keluarga, di antara teman-teman misalkan, atau kalian dengan dosen gitu ya sekarang, di dalam atau di luar perkuliahan, dan untuk meraih tujuan tertentu ya, makanya sering kita kenalkan itu namanya komunikasi strategis, ataupun baik itu tujuannya komersil ataupun sosial. Nah, kemampuan kritis itu atau kemampuan berpikir kritis itu bisa membantu kita untuk menyusun proses ini secara lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran gitu. Nah, itu kan dari untuk kita khususnya anak manajemen komunikasi ya, Purple People. Nah, secara umum kalau yang kita pahami dalam komunikasi itu kan juga seperti itu ya. Jadi kayak proses penyampaian pesan ya dalam komunikasi itu kan bukan hanya bicara prosesnya per se ya, tapi juga kan ada efeknya yang kita harapin. Misalkan perubahan perilaku, perubahan sikap ya, atau pengetahuan secara umum. Nah, sehingga kalau efeknya sesuai seperti yang kita harapkan kan kita bilang itu komunikasi efektif kan begitu ya. Nah, tapi kan komunikasi juga biasanya bisa berarti pemaknaan berbagai macam teks gitu ya, simbol, pesan yang interpretasinya kan bisa beda-beda ya dari satu orang ke orang lainnya gitu. Nah, yang kita maksudkan dengan berpikir kritis ini memang diperlukan di kedua pengertian komunikasi yang tadi nih ya. Jadi biar di satu sisi kita nggak sembarangan nyampain pesan ya, sehingga timbul efek-efek yang nggak kita harapin gitu. Makanya suka dinamakan kayak unintended consequences. Di sisi yang lain kita nggak mudah juga terpengaruh atau terjebak ya, kayak terbuai sama pesan-pesan itu ya. Jadi kita tadi yang nggak mudah terjebak. Nah, jadi yang pertama itu dari sisi penyampai pesannya, yang kedua dari pembaca pesannya gitu.
kalau kita lihat kan sekarang tuh lagi rame tuh ya, atau beberapa mungkin seminggu terakhir nih ya, kayaknya pernah rame juga di IG story, ada challenge macam-macam gitu ya, misalkan share what's in front of you gitu, atau share perbedaan kalau umur kalian dengan pasangan-pasangan kayak gitu-gitu, oke lah ya buat lucu-lucuan gitu. Tapi kayaknya ada pesan-pesan yang atau challenge gitu yang disguise sebagai challenge gitu ya, seperti misalkan share nama kecil kalian, nama panggilan kalian ya, nama orang tua ya, bahkan katanya ada yang screenshot slip gaji lah katanya, ada yang screenshot nomor rekening dan lain-lain gitu ya. Nah yang pesan-pesan gitu kan sebetulnya ada motif tersembunyi ya, ada indikasi untuk penipuan juga. Nah sebenarnya bahkan sebetulnya udah ada juga yang tertipu ya, orang yang ditipu karena dia nge-share informasi yang sensitif itu di sosial media gitu, terus ada penipu yang nelfonin dia. Nah sebenarnya berpikir kritis ini juga bisa dimaksudkan untuk mengungkap kayak motif semacam ini ya, yang nggak terlihat di permukaan gitu, atau istilahnya tuh yang laten gitu, agar kita nggak mudah kejebak. Secara umum sih membantu kita untuk menginterpretasi berbagai macam tanda atau pesan dengan lebih bijak ya. Nah makanya kan orang itu sejatinya, orang zaman dulu katanya di Yunani kuno ya, kalau kita mereka belajar filsafat tuh katanya tujuannya kan untuk meraih kebijaksanaan katanya. Salah satu pengertian filsafat atau filosofi ya dalam bahasa Yunani itu kan katanya lover of wisdom ya, jadi kayak pencinta kebijaksanaan ya. Tapi kan kita memang nggak hidup lagi di zaman Yunani kuno, tapi kalau kita di kehidupan modern sekarang mau sedikit banyak mau belajar dari mereka gitu, kita atau kalian pelajar mahasiswa bisa berharap mencapai kebijaksanaan itu ya salah satunya dengan menjadi seorang pemikir kritis gitu. Kenapa kan gitu sih, tapi untuk mahasiswa, untuk kita secara umum juga ini kayaknya memang ngebantu banget kok kalau kita punya kemampuan berpikir kritis ya. Jadi misalkan kalau kita baca-baca berita di media massa atau media sosial yang kayaknya nggak pernah berhenti ya, dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi kita selalu akses media sosial gitu. Kayak kita kalau kita menilai banyak banget kejadian itu kayaknya berdasarkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi orang tuh cenderung untuk bereaksi terhadap informasi yang sepotong-sepotong. Nah kan terus kita bertanya, terus kita harus mengambil sikap kayak gimana nih ya kalau informasinya belum lengkap. Kayak kemarin ramai banget ya di Cadas Pangeran tuh, ada si Mang Yana, namanya Yana, katanya sempet hilang katanya di Cadas Pangeran ya, diumpetin ular kuning katanya ya, dibawa ke bawah air kata kuncinya gitu. Misalnya kita sebagai orang yang katanya mahasiswa punya pikiran yang rasional ya, masuk akal gitu, tapi kita betul-betul dibawa percaya oleh opini-opini yang semacam itu gitu. Rame banget ya se-Bandung, Sumedang Raya, media rame, media sosial rame. Taunya kan kita tahu sendiri ya akhirnya seperti apa ya, dia ada di Cirebon katanya ya, kabur dari masalah-masalahnya dan lain-lain. Nah, lagi-lagi dengan berpikir kritis ini kita diajak untuk nggak buru-buru ngambil keputusan gitu ya, kayak ngambil napas dulu ya, jadi not taking everything for granted lah. Tapi kita secara aktif kita berpikir untuk ambil pada satu kesimpulan yang akan bantu kita untuk ambil kesimpulan yang benar ya, berdasarkan informasi yang cukup dan dapat dipercaya. Nah, jadi kita perlu ingat bahwa setiap tindakan itu biasanya ada desainernya, ada motifnya. Jadi kita perlu hati-hati ya, menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kepahaman, bukan selalu kesepahaman ya, tapi kepahaman kita paham ya. Jadi berpikir kritis itu memang erat sekali kaitannya dengan logika, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita berpikir secara lurus, secara korek ya, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah berpikir. Itu sih ya. Untuk kalian juga saya pikir untuk mahasiswa ya sangat-sangat berguna ya. Kalian juga kayaknya nggak pernah berhenti kerja untuk dari satu tugas ke tugas lainnya, ya nggak, banyak kali deadline. Sama sih saya juga gitu. Nah sama Pak. Kayaknya mungkin banyak dari kita yang hidupannya itu udah jadi kayak rutinitas belaka gitu aja ya. Jadi mengulang-ulang kegiatan yang sama setiap hari atau setiap minggunya. Jadi kita tuh nggak mindful gitu, nggak sadar. Nah mungkin
apa namanya yang paling apa bisa kita ambil dari kemampuan berpikir kritis itu, dan kreatif juga ya, jadi bukan kritis dan kreatif itu harapannya sih kita makin cepat menghadapi setiap tantangan sih dan perubahan di dunia ya yang kayaknya semakin cepat dan semakin unpredictable ya. Begitu ya Pak ya. Tapi berarti Jai, berarti kayaknya keahlian berpikir kritis ini gak cuma buat anak Mankom nih, kayaknya buat masyarakat umum juga kepake ya. Jujur iya banget sih. Tadi pas nyimak Pak Ibek gitu ya, penjelasannya komprehensif banget loh Sen. Bener-bener aku Betul, nyimak Bang. banget. Dan kayaknya relate banget nih sama kehidupan kita sehari-hari nih Sen. Betul banget. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam ya, kayaknya kita harus perlu tahu dulu nih, kira-kira berpikir kritis itu apa? Gitu kan ya. Mungkin Pak Ibek kira-kira berpikir kritis itu apa sih Pak? Nah, kayaknya apa namanya sebelum kita sampai ke sana mungkin kita telaah di berpikirnya dulu kali ya. Apa namanya kalau kita lihat ke komunikasi kan itu proses kognitif yang terorganisir ya, yang dan bertujuan. Jadi ada tujuannya kita berpikir, itu yang kita pakai untuk memahami dunia di sekeliling kita secara umum kan kayak gitu. Dan kita pakai proses berpikir itu untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup. Tapi kalau berpikir kritis itu lebih lagi dari situ ya, jadi bukan hanya berpikirnya saja, tapi dia secara hati-hati katanya mengeksplorasi lagi ya, menyelidiki lebih jauh proses berpikir tadi gitu. Jadi untuk mengklarifikasi pemahaman kita dan kita buat keputusan-keputusan yang lebih cerdas dan lebih tepat, atau istilahnya intelligent decisions. Jadi bukan hanya informed decisions tapi intelligence decision. Jadi keputusan-keputusan yang cerdas gitu, yang tepat. Nah, kita review lagi tuh proses berpikir kita itu tadi benar atau enggak ya, cara-cara berpikir kita. Jangan-jangan ada kesalahan-kesalahan dalam berpikir ya, atau kita sering sebut fallacy namanya. Sehingga simpulan-simpulan atau keputusan yang kita ambil tuh salah ya takutnya. Nah, kita coba, kita review, kita pikir ulang. Nah, kan nggak bisa kita langsung ambil keputusan begitu saja ya, makanya perlu waktu, take time. Nah, sedangkan yang satu lagi tuh tadi sempat dimention juga berpikir kreatif gitu. Nah, itu kayak menggunakan proses berpikir kita untuk mengembangkan ide-ide yang unik ya, jadi dan berguna dan layak untuk dielaborasi lagi lebih jauh. Jadi karena proses mengembangkan, memproduksi ide-ide, jadi dia memberikan banyak opsi untuk penyelesaian masalah. Nah, kalau kritis itu sifatnya menyelidiki atau menganalisis ya, kalau kreatif itu ya berurusan dengan proses produksi. Itu sih yang kita pahami secara umum tentang berpikir kritis dan berpikir kreatif ya. Oh begitu, berarti sebenarnya berpikir kritis ini dan berpikir kreatif ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya Pak, tapi sering berbeda, sangat ini saling berkaitan. Saling berkaitan ya, saling membantu satu sama lain. Biasanya kalau dalam situasi tertentu, situasi pemecahan masalah ya, kita butuh orang-orang yang punya kemampuan. Mungkin jarang ya ada orang yang punya kemampuan sama-sama kuat di kedua area itu ya. Ada orang-orang yang kreatif ya, berpikir untuk menelurkan ide-ide gitu ya. Ada orang-orang yang punya kemampuan analitis dan evaluatif yang baik, pemikir-pemikir kritis gitu. Tapi kalau dua-duanya itu ada dalam sebuah kelompok, nah itu akan sangat bagus ya. Mungkin kelompok itu bisa jadi kelompok yang kuat. Jadi kalau menurut saya sih itu saling komplementer ya, saling menguatkan gitu. Begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan kamu nggak bingung ya, Vincent. Enggak kok Pak, sudah paham. Kalau Amzai bagaimana Amzai? Kalau dari aku sendiri udah cukup paham sih Pak perbedaannya antara berpikir kreatif sama berpikir kritis. Tapi banyak orang nggak tahu nih Pak percabangan dari berpikir itu sendiri Pak. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen atau menghadapi suatu masalah, kita cuma sekedar itu mah proses berpikir aja gitu. Padahal kalau kita selidiki lagi nih Pak, ternyata itu mungkin bagian dari berpikir kritis dan juga upaya kita untuk mengembangkannya menjadi berpikir kreatif Pak. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ibek jadi lebih tercerahkan gitu ibaratnya ya Sen ya. Kita jadi lebih paham gitu apa sih turunan-turunan dari konsep berpikir itu sendiri. Kayak gitu sih Pak. Ya, saya pikir tepat sekali ya. Oke Pak. By the way Pak Ibek, tadi kan kita bahasnya soal berpikir kritis, terus juga berpikir kreatif, dan ibaratnya penjelasan secara spesifiknya tuh ada apa aja sih gitu kan ya Pak ya. Nah sekarang nih Pak,
yang lebih spesifik lagi, di sini aku sama Vincent penasaran Pak. Kira-kira kalau kita pengen jadi pemikir yang kritis, itu harus punya karakteristik seperti apa sih Pak? Mungkin boleh nih Pak Ibek dijelasin ke Purple People sekalian nih Pak. Nah, Purple People banyak nih karakternya. Jadi kita bicara karakter ya, atau ciri-ciri seorang pemikir kritis. Tapi mungkin sebelum ke sana kita coba bahas dari istilah kritisnya itu dulu mungkin ya. Jadi sebenarnya kritis itu tuh kalau kita ingin jadi seorang pemikir kritis, tapi tadi berpikir ya udah berpikir kritis, tapi emang kritis itu apa maksudnya ya? Kadang-kadang mungkin punya konotasi yang negatif gitu ya, tapi kok sekarang kita endorse untuk berpikir kritis gitu. Emangnya itu apa? Kalau kita lihat dari definisinya sendiri kan dari istilah itu ya, term itu kritis atau critical, kritik atau critical itu kan berasal dari kata Yunani ya, lagi-lagi ya, untuk kritik atau kritikos ya, disebutnya kritikos, yang artinya itu mempertanyakan, memahami atau mampu menganalisis gitu. Nah, dengan mempertanyakan, memahami situasi atau menganalisis masalah itu kita memeriksa pemikiran kita dan pemikiran orang lain. Nah, aktivitas kritis ini membantu kita mencapai kesimpulan dan keputusan yang terbaik. Kata kritis juga biasanya kan terkait dengan kata mengkritik ya, yang berarti sebetulnya mempertanyakan dan mengevaluasi. Misalkan kemarin tuh baru diumumin katanya ada rencana pemerintah mau nerapin lagi tuh PPKM level berapa tuh nanti ya, pada level 3 apa nanti libur Natal tahun baru gitu. Nah, karena tadi kan definisinya mempertanyakan ya. Nah, terus kan kita mempertanyakan tuh kebijakan itu baik atau benar kira-kira, ya udah dipertimbangkan masak-masak atau belum nih ya, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya kan kalau kemampuan mengkritik ini seringkali hanya digunakan secara destruktif ya. Kayaknya seringkali untuk meruntuhkan pemikiran orang lain ya, daripada memeriksa secara benar gitu. Apalagi kalau disampaikan atau dilayangkan oleh, kalau misalnya kasus PPKM tadi sama oposisi pemerintah misalkan ya, yang nggak suka sama pemerintah gitu kan, kritik terus gitu ya. Nah, itu konotasinya itu kayaknya negatif gitu. Tapi kritik bagaimanapun juga bisa konstruktif ya, dalam bentuk analisis yang punya tujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi. Nah, di sini kita akan terlibat dalam kritik yang membangun ya, saat kita membangun kemampuan kita untuk berpikir kritis. Bertanya ini yang disebut tadi namanya Socratic Method. Tinggal nanti kita lihat nih metode bertanya seperti apa yang membantu kita membangun kemampuan berpikir kritis ya. Jadi nggak asal nanya ya. Jadi tanya itu ternyata ada juga ada tekniknya. Nah, tadi bicara tentang karakteristik pemikir kritis ya, yang ditanya itu tuh sebenarnya satu tuh udah ada tuh ya karakternya. Jadi bertanya tuh. Ini justru malah saya nih mau balik nanya nih ke kalian. Kalau saya tanya balik Boleh kira-kira Boleh Pak, boleh. Kira-kira ini maksudnya karena kan kita dialog ya, biar kita biar saya nggak hanya bermonolog juga gitu. Nah, kalau saya misalkan tanya sama kalian ya, tadi kan satu tuh bertanya ya, karakter pemikir kritis. Kalian kira-kira punya role model nggak ya, atau siapa yang kalian anggap sebagai pemikir kritis gitu? Vincent misalkan, siapa nggak yang kamu anggap jadi panutan gitu? Oke, ketika saya mendengar berpikir kritis, orang pertama yang terlintas di kepala saya adalah Najwa Shihab, Pak. Najwa, oke. Yes. Kenapa dia? Soalnya kalau misalnya kita nonton ya, mungkin Mata Najwa, dia itu setiap kali bertanya kepada narasumbernya, itu pertanyaan-pertanyaan pasti menggali sesuatu yang berharga dari narasumber. Jadi nggak ada tuh namanya pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan jawaban-jawaban yang biasa-biasa aja, atau nggak jawaban yang kosong, itu hampir nggak ada. Jadi pertanyaan dia benar-benar nggak bagaimana caranya dapat mengkritisi orang dari narasumber ini gitu. Dan itu menurut saya menjadi orang yang kritis banget nih, Najwa Shihab ini. Good ya. Nah, tapi itu kualitasnya sama ya dari bertanya ya. Memang dia punya keterampilan bertanya ya, secara cerdas ya, saya pikir. Kalau Amzai? Kalau saya Pak, ini mungkin tokoh yang sering kita dengar juga Pak, namanya Sabda PS dan juga istrinya Pak Kania. Mereka berdua menurut saya sangat-sangat kritis Pak. Waktu itu saya pernah menghadiri salah satu webinar dan mereka membahas tentang konsep berpikir atau framework berpikir yang tadinya itu durasinya harusnya 2 jam, tapi mereka malah betah Pak. Mereka extend sampai 3 jam.
karena konsep berpikir yang mereka sampaikan juga apa ya, ibaratnya penonton atau audiens di webinar itu juga tetap penasaran gitu Pak, banyak yang nanya dan segala macamnya. Soalnya hal-hal yang disampaikan juga, ini kan saya ada catatannya ya Pak ya, tentang konsep berpikirnya, terus juga bagaimana cara kita berpikir secara, saya kurang tahu sih Pak, cuman lebih ke apa yang relatif dan apa yang absolut, dan itu masih belum bisa saya pahami Pak. Dan kalau dari cara mereka berpendapat gitu, contohnya Sabda itu kan founder dari Zenius ya Pak ya, aplikasi bimbel online gitu ibaratnya. Nah cara dia menjelaskannya itu, waktu saya SMA, saya menyimaknya dengan kesan yang wah kritis sekali nih gitu Kak Sabda ini gitu Pak. Kalau untuk istrinya saya baru tahu pas kuliah Pak. Pas saya cari tahu juga, wah ternyata sama nih Pak, sama-sama kritis nih pasangan gitu kan ya Pak ya. Nah pas mendengar ataupun menonton konten-konten yang dimiliki oleh istrinya ini Pak, contohnya yang ada di YouTube Geolive, itu semacam mungkin media gitu ya Pak ya. Nah itu cara istrinya atau Kania dalam menjelaskan suatu isu tuh benar-benar rapi gitu Pak. Menjelaskannya dari yang dasarnya dulu, kemudian lebih ke akar-akarnya. Dan itu sangat-sangat menginspirasi saya untuk berpikir lebih kritis lagi, apalagi bisa diterapkan juga Pak dalam kuliah kan. Jadi siapa tahu kalau misalnya Pak Ibek nanti ngajar lagi, saya bisa lebih kritis lagi nih Pak dalam bertanya. Kayak gitu sih Pak Ibek. Waduh, saya harus siap-siap nih jawabannya. Nah sebenarnya kita bisa catat nih ya kualitas atau ciri-ciri orang tersebut ya. Kita salah satu tekniknya katanya kita visualisasikan ya dalam kepala kita. Kira-kira sifat apa sih yang ingin kita tiru yang bagus ya dari mereka jika kita ingin jadi seorang critical thinker gitu. Nah selama kita belajar di sini jadi seorang pemikir kritis gitu, kita akan ngembangin semacam kayak blueprint ya di dalam kepala kita ya. Jadi semacam kayak mental blueprint gitu. Semacam arah pengembangan diri kita jadi seorang pemikir kritis gitu. Jadi kita memang tidak selalu dianjurkan untuk meniru begitu saja orang ya. Kita mengembangkan juga ya karakter diri kita sendiri ya sebagai seorang pemikir kritis. Tapi kita bisa belajar dari orang lain. Nah tapi secara umum ya, selain rajin bertanya dan juga melihat dari kualitas orang-orang yang kita anggap itu baik ya sebagai seorang pemikir kritis ya, pertanyaannya juga pertanyaan yang sifatnya eksploratif ya, yang menyelidiki kayak Najwa gitu ya tadi ya. Biasanya kan pemikir kritis itu punya pikiran yang hidup ya, yang energik gitu ya, pengen tahu gitu ya. Nah selain itu kan mereka juga biasanya secara umum pertama open minded ya, atau berpikiran terbuka ya. Ini kualitas orang pemikir kritis juga nih ya. Dalam diskusi mereka tuh mendengarkan dengan cermat setiap sudut pandang yang berlainan ya, dan mengevaluasi setiap perspektif dengan cermat dan adil ya. Itu open minded tuh ya satu. Lalu knowledgeable, berpengetahuan ya. Tadi juga kayaknya Sabda dan istrinya kalau didengerin ya sama Amiza tuh kayaknya mereka tuh punya pengetahuan wah yang luar biasa ya. Jadi inspiring ya, yang tadinya 2-3 jam bisa sampai berapa jam tuh? Saya nggak tahu Pak. Ya. Betah itu mereka Pak, sampai 3 jam ngasih materi. Otaknya ada banyak kayaknya ya, ke berdua. Juga kita jangan-jangan jadi 12 jam nih ya, sampai malam, sampai subuh. Bisa jadi Pak. Nah kalau orang yang berpengetahuan itu kan ketika mereka ngasih pendapat itu selalu berdasarkan faktanya ada, bukti-buktinya ada ya. Di sisi lain mereka nggak punya kalau mereka nggak punya pengetahuan tentang suatu persoalan ya mereka ngakuin juga gitu ya. Jadi nggak sok tahu ya, nggak berusaha untuk memuaskan semua orang gitu. Fair aja kalau nggak tahu ya kita akuin kita nggak tahu tentang suatu persoalan, tapi mereka juga berusaha untuk cari tahu setelah itu ya. Terus mereka juga secara mentalnya juga aktif ya, jadi mentally aktif ya. Jadi mereka mengambil inisiatif dan secara aktif pakai kecerdasan mereka untuk ngadepin masalah dan tantangan, alih-alih hanya nanggepin peristiwa itu secara pasif gitu. Misalnya kalau kalian mau persoalan di kampus ya ikut aktif ya, cari pemecahan persoalannya kayak gimana gitu. Dan itu biasanya juga orang-orang kayak gitu tuh penasaran, katanya curious. Mereka mengeksplorasi situasi dengan pertanyaan yang tadi ya, yang menyelidik itu ya, yang kayaknya menembus di bawah permukaan lah istilahnya gitu ya, beneath the surface. Biasanya kan otoritas tuh kayaknya ngasih jawaban diplomatis ya. Kalau kita nanya lain juga harusnya nggak puas dengan jawaban-jawaban yang diplomatis ya dari otoritas.
Selain itu mereka punya kualitas juga sebagai seorang pemikir yang independen katanya, ya nggak takut untuk nggak setuju dengan pendapat kelompoknya dan pendapat kawan-kawannya, ya mereka bisa kayak ngembangin keyakinan ya, tapi keyakinannya itu didukung sama analisis yang benar ya, yang bijak gitu, dipikirin baik-baik ya, daripada minjem pendapat orang lain tanpa kritik gitu ya, atau cuma ngikutin pendapat orang banyak gitu ya, kayak joining the crowd ya, atau mungkin FOMO ya, fearing of missing out gitu. Nah, nggak hanya kayak gitu. Dalam diskusi juga mereka biasanya terampil ya, atau punya karakter pembicara yang terampil, bisa mendiskusikan ide-ide yang terorganisir dengan cerdas gitu ya. Bahkan kalau masalahnya kontroversial gitu ya, mereka bisa dengerin dengan cermat sudut pandang yang berlawanan dan nanggepin dengan penuh pertimbangan gitu, bukan cuma kepengen menang sendiri ya. Selain itu mereka juga insightful ya, berwawasan luas, selain berpengetahuan juga berwawasan ya. Mereka mampu sampai ke inti isu dari masalahnya itu sendiri ya. Sementara orang lain biasanya terganggu ya sama hal-hal yang detail gitu. Seringkali orang ribet banget sih hal-hal kayak hal kecil gitu, semua hal-hal yang kecil kok dipikirin gitu ya. Tapi kalau orang yang pemikir kritis itu enggak ya, mereka kayak mampu ngebidik esensinya apa sih, melihat permasalahan secara keseluruhan ya, tidak hanya parsial tuh kadang-kadang dibutuhkan juga ya dalam berpikir analisis ya, tapi kalau lihat lebih jauh bisa melihat permasalahan secara keseluruhan juga. Apalagi ya, juga mereka tuh sadar diri ya, self aware itu maksudnya kalau kita punya bias ya dalam pikiran kita, mereka sadar mereka punya bias ya di dalam proses pengambilan keputusannya. Tapi mereka sendiri cepat nunjukin dan ngasih tahu ke orang bahwa ada bias itu ya, dan mereka mampu mempertimbangkannya saat menganalisis suatu situasi. Jadi nggak timpang gitu ya. Jadi keputusan diambil itu nggak timpang. Lalu tadi yang sempat dimention juga kreatif ya, mereka tuh juga dapat keluar dari pola pikir yang mapan ya, atau yang established ya, dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang inovatif ya, nggak takut berbeda ya. Kalau seseorang berbeda itu justru kita harus selebrasi ya, maksudnya selebrasi itu kita harus hargai keputusan orang untuk menjadi berbeda itu. Nah, terakhir yang juga penting saya pikir passionate ya, bergairah itu, mereka punya hasrat atau passion untuk mau memahami dan selalu berusaha untuk lihat isu atau masalah atau situasi itu dengan lebih jelas ya. Jadi saya pikir itu ya banyak banget tuh ya, tadi dari mulai bertanya sampai passionate ya. Kalau lupa diulang lagi podcastnya. Aduh. Oke Pak, kalau dari aku sendiri nangkep beberapa hal sih Pak, mungkin bisa di-recall lagi nih sama aku Pak, biar nanti teman-teman Proco People di sini bisa lebih keinget lagi nih, oh poin-poin tentang karakteristik dalam berpikir kritis tuh ini ya ternyata. Jadi mungkin ini ya Pak ya, kalau terakhir tadi kita sempat bahas tentang sikap kritis dari mahasiswa Pak, karena saking kritisnya mereka bahkan bisa jadi aktivis gitu ya Pak ya. Tapi kita balik lagi ke poin awal Pak, kalau misalnya karakteristik orang pemikir kritis itu lebih kepada mungkin bawaan dari lahir, memang udah cetakannya mereka bisa berpikir kritis gitu Pak. Dan tapi kalau misalnya kita berkaca pada kondisi saat ini Pak, justru malah konsep berpikir kritis juga dijadikan celah bagi beberapa orang yang pada hakikatnya itu oposisi terhadap pemerintah gitu Pak. Banyak yang justru melontarkan pernyataan-pernyataan yang mungkin kata orang itu kritis, tapi jatuhnya malah destruktif. Ya. Itu sering kita lihat ya Pak ya. Kayak musang berbulu domba gitu ya, seolah-olah Iya, Pak. seolah-olah kritis tapi punya motif lain. Tapi kan kita seorang pemikir kritis juga kita bisa melihat pernyataan orang yang seolah-olah kritis sebagai sebuah serangan ya. Nah kalau kita sebetulnya kalau kita punya wawasan yang luas, kitanya juga bijak, nah kita tidak mudah reaktif ya, atau bereaksi secara negatif dari serangan-serangan orang semacam itu gitu. Ini kayaknya cuma mau nyerang aja ya. Jadi kitanya juga jangan terbawa sama situasi yang kayak gitu ya. Justru kitanya yang harus lebih bijak lagi, karena kita tahu kan motif-motif tersembunyi itu. Justru kita harus lebih kritis gitu ya Pak ya, dalam menghadapi pernyataan-pernyataan kritis yang justru malah menjatuhkan satu pihak gitu Pak. Dan kemudian Pak, untuk metodenya sendiri, tadi Pak Ibek sempat menyebutkan, ini saya takut salah juga, cuman mungkin lebih ke Socratic method ya Pak ya? Ya. Lebih ke Socratic method, dan kalau misalnya kita pengen coba, mungkin teknik yang lebih sederhananya lagi, kita bisa menggunakan teknik bertanya.
lebih ke meningkatkan rasa penasaran kita terhadap suatu hal dengan menanyakan beberapa pertanyaan itu kepada orang-orang yang bisa dibilang cukup kredibel gitu Pak. Ya. Oke. Kalau untuk karakteristik tadi, jujur kalau dari aku sendiri udah sangat-sangat paham Pak, dan mungkin Vincent juga kali ya. Gimana nih? Vincent udah cukup paham belum nih? Betul banget, tadi mungkin kita jadi udah lebih kebayang ya, kira-kira orang yang berpikir kreatif itu ciri-cirinya seperti apa. Tapi Pak, ada yang harus dipertanyakan nih Pak. Apa Seperti tadi kan kita udah ngomongin tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri orang-orang yang berpikir kritis. Nah, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seorang yang dapat berpikir kritis gitu Pak? Sikap-sikap seorang pemikir kritis atau yang bisa kita latih ya sebetulnya. Pertama, berpikir secara aktif ya, lalu kita juga bisa berhati-hati dalam mengeksplor atau menyelidiki situasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, tapi not just questions ya, juga ada teknik-tekniknya bagaimana kita perlu bertanya. Lalu berpikir mandiri katanya ya, kita juga perlu melihat situasi dari perspektif yang berbeda ya, dan lalu kita dukung beragam perspektif itu dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup ya. Nah terakhir kita perlu melatih diri kita untuk mendiskusikan ide-ide dengan cara yang terorganisir. Ya, berarti ada beberapa hal yang harus kita lakukan nih berarti untuk menjadi seorang pemikir kritis ya. Kalau Amzai kira-kira ingin tahu yang mana dulu nih? Kayaknya harus kita breakdown satu-satu kayaknya ya biar lebih paham. Harus sih Sam, soalnya kan komponennya agak banyak ya. Mungkin kita bisa kupas tuntas yang pertama dulu kali ya Sen ya. Di sini boleh, Amzai. Ada thinking actively nih. Aku penasaran banget nih Pak Ibek, kira-kira kalau dari thinking actively sendiri ini seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat dari ini ya, dari lawan katanya, kalau thinking actively kan berpikir secara aktif ya. Mungkin orang tanya, emang ada gitu berpikir pasif ya? Kalau ada aktif kan berarti kan ada pasif kan ya? Mungkin gampangnya gitu aja mikirnya. Ya ada ya, kalau kita berpikir aktif itu kan kita nggak nunggu sesuatu itu terjadi ya, jadi kita tuh terlibat secara penuh ya, atau engage istilahnya dalam sebuah proses untuk mencapai tujuannya apapun itu ya, misalnya bikin keputusan sama mencahin masalah itu kita ikut terlibat secara aktif. Nah sebaliknya kalau kita bereaksi secara pasif, kita tuh kan kayak ngebiarin segala sesuatunya itu ngontrol kita ya, atau kita ngasih izin dalam tanda kutip ya, kita ngebiarin orang lain yang mikir untuk kita ya. Mungkin kalian juga dalam kelompok adalah anggota-anggota kelompok yang kadang-kadang gitu ya, yang malas ya, lu aja deh gitu yang mikir gitu, gue ngikut aja gitu ya, jadi dia nggak terlibat secara aktif. Nah berpikir kritis itu butuh kita dibutuhkan kita untuk berpikir aktif, bukan bereaksi secara pasif ya, dalam bertindak secara efektif dalam situasi sehari-hari. Jadi yang dipakai itu kecerdasan, pengetahuan, dan kemampuan kita ya, nggak hanya diem aja kita nunggu. Jadi kalau kita breakdown lagi tuh dari yang tadi ya, berpikir aktif tuh ya kita tadi ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berguna daripada diem ya, nggak ingin terlibat. Dua, misalkan ngambil inisiatif ya dalam ngambil keputusan sendiri tanpa nunggu secara pasif atau nunggu orang lain yang mikir atau bilang kita tuh mesti apa ya. Ada orang-orang yang pengennya jadi follower saja ya gitu, biarin orang lain deh yang mikir atau nentuin kita ngapain gitu. Terus setelah itu kan dia nggak tanggung jawab ya, karena dia bilang orang lain yang ngambil keputusan gitu. Nah yang ketiga, ngejalanin terus komitmennya yang udah kita buat ya, daripada kita nyerah atau berhenti kalau kita ngadepin kesulitan-kesulitan atau masalah gitu. Lalu yang terakhir ya tadi, ambil tanggung jawab ya dan untuk segala konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Jangan nyalahin orang lain ya, atau nyalahin situasi yang kita anggap dalam tanda kutip di luar kontrol kita ya, atau sebetulnya sih itu nyari-nyari pembenaran aja ya. Kalau misalkan ya performa kalian misalkan sekarang jelek ya di kuliahan ya, jangan nyalahin misalkan lagi pandemi nih ya, sinyalnya jelek ya, nggak punya kuota lain-lain ya, itu mah malas aja gitu ya. Jadi kita tuh nggak mau ngambil tanggung jawab atas segala keputusan atau konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Kalau saya sih gampang aja, sering kalian kan udah dewasa ya, kalau mau kalian tidur, mau kalian ngapain ya silakan aja ya, tapi ya, konsekuensinya ya terima juga ya, karena kan itu konsekuensi dari keputusan kalian sendiri. Itu sih sebetulnya ya yang kita perlukan untuk berpikir aktif. Oke Pak, berarti kalau berpikir aktif itu
sesederhana bagaimana cara kita bisa terlibat dalam proses berpikir itu ya Pak ya. Ya. Dan gimana cara kita bisa lebih ke mengambil inisiatif gitu Pak. Jadi jangan yang aduh karena mereka udah pada aktif nih mikirnya aku jadi terlena aku jadi ngikutin perkembangan misalnya kelompoknya aja lah gitu. Aku numpang nilai gitu sederhananya ya Pak ya. Kalau di lingkungan mahasiswa sekarang kan ya barangkali ada yang ibaratnya ya udahlah mereka udah mikir gitu ya? Iya Pak numpang nilai gitu ya, udah mereka udah mikir aku pasif aja di sini deh gitu. Oke. Kalau tadi kan kita ngebahas soal yang pertama nih Sen tentang yang thinking actively nih udah terjawab juga nih sama Pak Ibek ya sesederhana gimana caranya kita bisa terlibat aktif dalam berpikir dan juga kita mengambil inisiatif gitu ibaratnya. Nah selanjutnya ini ada apa lagi sih kira-kira komponen dari berpikir kritis itu? Nah berikutnya ini tadi kita lihat ada carefully exploring situation with questions. Nah ini kelihatannya kayaknya kita harus banyak tanya di sini ya mungkin ya Pak ya. Banyak banget banyak tanya. Ya tapi nggak cuma asal tanya aja ya. Sebetulnya juga berhubungan dengan by the way kalau berpikir aktif sama pasif dan juga hubungannya sama yang kedua ya. Jadi kita berhati-hati mengeksplorasi atau menyelidiki situasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kan juga kita tuh seringkali sebetulnya secara tidak sadar pemikiran kita itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Baik kita aktif atau pasif itu kan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Nah coba kalau kita latihan nih ya, kira-kira selama ini ya sampai sekarang ya siapa atau apa nih yang kira-kira yang pengaruhi pemikiran kalian ya dalam kasus-kasus tertentu atau secara umum ya. Kira-kira Amzai misalkan ya. Apa sih yang mempengaruhi pemikiran kamu atau siapa yang menurut kamu penting? Kalau untuk siapa yang mempengaruhi pemikiran saya lebih ke ini sih Pak, lingkungan Pak. Kalau misalnya teman-teman saya nih sesederhana sering nanya gitu Pak di kelas, saya merasa waduh mereka bisa ya berpikir kritis gitu dari metode-metode seperti itu. Jadi saya bisa secara nggak langsung termotivasi untuk lebih mengeksplor lagi Pak, kira-kira padanan kata yang kayak gimana ya yang kira-kira pantas buat ditanyain biar terkesannya kritis gitu misalnya. Atau kalau ada isu-isu yang lagi hangat, saya berusaha untuk misalnya mencari atau menelusurinya lebih jauh lagi misalnya di Twitter ataupun di Instagram dan di portal-portal berita yang sekiranya bisa mengupas tuntas isu yang saya minati itu Pak. Kayak gitu sih Pak kalau saya. Nah sebetulnya kan banyak ya, berarti selain lingkungan itu kayak mungkin kalau kalian atau kamu baca buku ya, nonton film ya, tadi dari teman-teman ya, orang tua misalkan ya, atau ya secara umum public figure lah ya, pemerintah, hima misalkan ya, itu kan organisasi juga, dosen saya macam-macam ya, atau pemimpin agama, media sosial apalagi ya, dari influencers dan lain-lain, musik atau apapun, iklan. Kemarin tuh anak saya tuh katanya ini nanti malam ya nonton, kan mereka tuh kalau punya jam nontonnya sendiri ya, jadi nggak setiap saat mereka boleh nonton YouTube atau TV sih udah nggak, tapi YouTube ada apa, saya bilang padahal itu bukan waktunya dia nonton. Ada K-pop Awards katanya. Saya bilang ya ampun, kamu udah tahu K-pop Awards. Dan juga kita belajar berpikir kritis bahwa keseluruhan itu sebetulnya kan iklan ya, orang tuh jualan gitu ya, di dalamnya itu jualan, ada diskon produk-produk dan lain-lainnya, semuanya jualan gitu. Tapi yang diingat oleh anak saya atau yang ditujunya karena dia K-pop Awards gitu ya, semua idola-idola dia ada di situ gitu. Nah itu kan semua hal salah satu yang mempengaruhi pemikirannya dia ya, atau kita juga bisa ya, kita tadi tanya, makanya saya tanya apa yang mempengaruhi pemikiran kita. Nah kita juga bisa catat nih misalnya dari sumber-sumber itu mana sih yang mempengaruhi pemikiran kita secara aktif, mana yang pasif gitu. Kalau kayak iklan tadi misalkan pasif nih ya, karena biasanya pesan-pesan yang persuasif itu biasanya memposisikan kita sebagai penerima saja kan secara pasif. Nah coba dipikirin ya latihannya, gimana mereka bisa ngasih pengaruh itu. Kalau aktif gimana, kalau pasif ya mungkin kita bisa lebih aware lagi sekarang kan ya, lebih sadar, lebih kritis ya, lebih mindful lagi bahwa pasti ada motif atau tujuan di belakang setiap pesan itu. Kalau pesan-pesan pemasaran marketing ya pasti motifnya orang itu kan jualan ya, biar kita akses situs itu, terus kita mungkin check out, bayar, beli produk dan atau servisnya dan lain-lainnya. Nah
dari situasi seperti itu kita bisa mengidentifikasi sebetulnya banyak hal yang membuat kita tidak berpikir secara independen, ya, bahkan dipengaruhi oleh orang lain. Intinya ke situ sih. Nah, mungkin yang kedua ya, hubungannya kita jadinya dipaksa atau mencoba melatih untuk berhati-hati dalam mengeksplor, menyelidiki situasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi teknik untuk bertanyanya kan nggak hanya bertanya biasa aja ya, ada metode-metodenya secara khusus untuk bertanya itu. Untuk bisa menjadi seorang pembelajar yang aktif ya. Kalau misalkan pembelajar yang pasif kayak mahasiswa yang pasif gitu di kelas kan jarang ngajuin pertanyaan tuh. Biasanya diem aja, atau mungkin kalau jarang raise hand gitu ya, jarang komentar, jarang nanya gitu ya. Coba aja lihat di kelas ya, mungkin ada juga orang yang kayak gitu. Nah, mereka tuh kayaknya nyerap informasi itu kan kayak spons ya, ngingetin apa yang diharapin gitu, terus ngeluarin lagi ya, muntahin lagi apa yang dia ingat di ujian ya, atau di kuis-kuis gitu. Nah, makanya saya kan kalau di kelas tuh jarang tuh ya, kayaknya seingat saya jarang ya ngasih pertanyaan-pertanyaan di ujian itu, cuma sebatas kayak sebutkan gitu ya. Paling seringnya kayak pertanyaan terbuka ya, kayak menurut Anda ya, atau jelaskan gitu ya. Ya karena itu kan ujian ya, menguji pemahaman subjektif, bukan ulangan kayak di sekolah ya. Kalau di sekolah kan disebutnya ulangan ya, itu mungkin mengulang ya, kayaknya mengulang apa yang diingat ya lalu dituliskan lagi. Tapi karena ujian ya menguji pemahaman subjektif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajuin juga bisa diklasifikasikan berdasarkan cara kita mengorganisasi dan menafsirkan informasi ya, persepsi ya istilahnya. Jadi ada ada klasifikasi pertanyaan-pertanyaan itu. Saya perlu ini dulu ya, mungkin ngasih tahu dulu teknik-teknik yang bertanya ya tadi ya. Kayaknya teknik-tekniknya perlu dikasih tahu juga, karena kan biar memang bilang Socratic method itu bertanya ya, tapi kita bilang juga nggak hanya bertanya ya. Sebetulnya ada beberapa kategori nih, tadi klasifikasi pertanyaan-pertanyaan itu ya, yang belum dijelasin, yang kurang lebih ada 6 kategori pertanyaan lah ya, yang bisa kita pakai tekniknya untuk kalau kita mau ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif tadi ya, yang menukik ya, mendalam gitu. Yang pertama katanya pertanyaan yang berdasarkan atau pertanyaan tentang fakta ya, fact ya. Pertanyaan tentang fakta itu dia mencari atau menentukan informasi dasar tentang sebuah situasi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan langsung yang berkaitan dengan data-data yang objektif nih ya, atau diawali dengan kata-kata tanya who ya, when, what, where, how. Kalau jurnalis kan biasanya 5W1H tuh ya, yang kayak gitu-gitu. Apa ya, kapan, di mana, bagaimana gitu ya. Lalu jelasin, itu kan nanya tentang fakta tuh ya, kejadian-kejadian ya, nyari data-data. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya interpretatif ya, atau interpretasi. Dia berusaha menyeleksi atau mengorganisir fakta atau ide, terus dia nyari hubungan-hubungannya ya, relasi dari fakta-fakta itu. Misalkan dia nyari hubungan dengan teknik kronologis misalkan ya, gimana sih urutan waktu kejadian-kejadiannya, peristiwa itu terjadi seperti apa ya. Atau proses ya, langkah-langkah perkembangan apa gitu ya, atau prosedur atau protokol kesehatan, kan itu juga proses ya. Tentang misalkan hubungannya sifatnya perbandingan ya, atau kontras, jadi ngebandingin satu kejadian atau masalah atau isu dengan isu atau masalah lainnya ya, jadi bertanya tentang hal-hal yang seperti itu. Lalu terakhir misalkan dengan teknik causal relationship, itu dia nyari pertanyaan yang hubungannya tentang sebab akibat sesuatu itu terjadi ya. Jadi ada beberapa teknik yang interpretation. Lalu ada lagi yang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analitis tuh ya. Pertanyaan analisis itu kan dia kayak nge-breakdown masalah-masalah ke bagian-bagian yang kecil ya. Jadi kalau ada masalah itu besar, jadi dipecah-pecah gitu ya, untuk memahami hubungan-hubungan atau bagian-bagian kenapa sih ini bisa terjadi ya, hubungan-hubungannya apa. Ya biasanya kalian juga kan kalau ada tugas kelompok dibagi-bagi tuh ya, siapa yang bagian apa ya. Mungkin ada yang literature review ya, ngebahas bagian variabel A ya, yang lain variabel yang lain lagi gitu ya. Jadi dibagi-bagi tuh, dipecah-pecah masing-masing dipahami. Kan kalian juga kalau
misalkan ada masalah mesin mobil, motor atau komputer mati gitu ya, mungkin dianalisis dulu tuh komponen-komponennya, kira-kira mana nih yang bermasalah ya. Jadi dia menjalar kemana nih itu masalahnya, terus aja gitu ya, dirunut sampai ketemu masalahnya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analitis. Lalu ada lagi yang pertanyaan sintesis namanya ya. Jadi dia kombinasiin ide-ide itu untuk membentuk satu hal yang baru ya, atau mencapai suatu kesimpulan. Dia bikin solusi atau bikin rencana aksi gitu misalkan ya. Jadi itu diambilnya dari pertanyaan-pertanyaan sintesis. Yang penting juga adalah pertanyaan evaluatif atau evaluasi. Tujuannya ngebantu kita bikin penilaian dari keputusan yang tepat berdasarkan informasi. Terus dengan nentuin nilai kebenaran atau kepercayaan relatif dari suatu hal. Maksudnya gini loh. Maksudnya kan kebenaran atau nilai itu sesuatu yang sifatnya relatif ya. Jadi nggak ada yang betul-betul absolut gitu. Ya, jadi kita tuh perlu nimbang-nimbang dengan pertanyaan evaluatif sebelum mengambil keputusan. Ya prosesnya dengan cara kita identifikasi kriteria atau standar yang kita pakai gitu ya. Jangan-jangan standar atau yang kita pakai itu nggak benar juga ya, nggak reliable atau bias juga tuh standar yang kita pakai itu. Lalu yang terakhir itu pertanyaan yang sifatnya aplikasi. Tujuannya karena di aplikasi kan, ya tujuannya untuk ngebantu kita ngebawa pengetahuan atau konsep yang kita dapat dari satu situasi itu terus kita coba diterapin di situasi yang lain, dia applicable nggak? Jadi kalau kita udah punya misalkan ada tawaran solusi pemecahan masalah dari kita sendiri atau dari orang lain gitu ya, ya terus kita bisa ngajuin pertanyaan itu, kira-kira ini bisa diterapkan di situasi yang lain atau enggak gitu, atau hanya khusus di situasi ini saja gitu. Nah kalau itu pertanyaan, jadi teknik-teknik bertanya ini yang bisa ngebantu kita sebetulnya untuk berpikir secara kritis ya. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan kita untuk mengambil keputusan yang tepat atau enggak gitu. Nah itu sih sebetulnya ya yang inti dari teknik yang kedua itu ya. Begitu ya Pak. Jadi sebenarnya exploring situation with question ini nggak bisa sembarangan pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan ini juga harus mengandung hal yang dapat mengkorek gitu ya Pak dari objek yang kita tanyai, begitu ya. Kalau menurut Amjay gimana Amjay? Oke. Ini lebih ke bagaimana cara kita bisa mengeksplor rasa penasaran kita mungkin ya Sen ya. Bersumber dari situ kali ya Sen ya. Oke. Tapi nih Pak Ibek, tadi kan kita udah ngebahas lumayan banyak ya Pak ya, mulai dari karakteristik, terus kita juga ngebahas tentang cognitive abilities, terus juga berlanjut ke thinking actively, sampai ke tadi kita ngebahas tentang carefully exploring nih Pak. Nah selanjutnya Pak, di sini ini lebih menarik ya Pak ya, karena ini berhubungan dengan lebih ke pendapat yang sifatnya subjektif, tapi bagaimana cara kita bisa jadi orang yang nggak pelin-pelan nih Pak. Salah satu komponennya itu namanya thinking independently nih Pak. Mungkin kalau dari Pak Ibek sendiri bisa lebih dijelaskan nih Pak ke purple people gitu. Barangkali ada yang belum paham Pak. Karena dari aku sama Vincent nih kita masih bertanya-tanya nih Pak. Kira-kira thinking independently itu sebenarnya apa sih Pak gitu. Menurut saya atau bahkan menurut kalian nih, kan tadi independen ya, istilahnya independen, berpikir mandiri gitu, seolah-olah tidak ada pihak lain yang terlibat gitu ya dari proses berpikir kita gitu. Kalau menurut kamu Vincent, apa berpikir mandiri itu? Mungkin menurut saya berpikir mandiri itu proses berpikir yang kita tuh tidak terpengaruh dari luar gitu Pak. Jadi proses berpikir kita tuh karena diri kita sendiri, bukan karena pengaruh dari luar gitu Pak. Kalau Amzai? Kalau menurut saya Pak, berpikir secara mandiri lebih ke bagaimana, ini mungkin berhubungan dengan poin sebelumnya ya Pak ya, exploring. Jadi bagaimana caranya kita bisa percaya akan suatu hal, kita mengeksplor berbagai hal yang bersangkutan dengan hal itu lebih mendalam lagi, dan bagaimana caranya kita bisa lebih tegas dalam apa pendapat kita dan apa yang kita percayai Pak, seperti itu. Jadi mungkin lebih mirip-mirip juga sama yang tadi dikatakan sama Vincent, bagaimana caranya kita meyakini sesuatu dan tidak terpengaruhi oleh orang lain, dan bagaimana cara kita bisa mengembangkan hal itu juga sih Pak, seperti itu. Jadi berfokus pada pendapat pribadi, tapi kita juga butuh penguatan-penguatan dari hal-hal lain, dan kita juga jadi nggak pelin-pelan dalam berpikir Pak, seperti itu mungkin. Nah benar banget ya, itu salah satu kita mengartikan berpikir secara independen ya, atau kita juga teknik lainnya kita bisa bahas dengan cara latihan ya. Jadi dari contoh-contoh kasus kita bisa coba atau mengidentifikasi kita punya cara berpikir yang independen atau enggak sih gitu ya.
Nah mungkin Purple People juga sebenarnya bisa coba sambil latihan ya. Bisa latihannya itu dengan cara misalkan coba kita pikir satu isu atau pernyataan yang kontroversial yang bisa dijawab dengan jawaban yes or no, ya atau tidak, ya macam-macam kan gitu. Kayak misalkan relevan dengan kita sekarang nih ya, jawab dengan apa yang kalian yakini benar ya. Misalkan yang lagi rame nih, apa kamu setuju nggak nih dengan Permendikbudristek katanya nomor 30 tahun 2001 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, ya kan sempat rame ya kemarin ya, tentang banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul ke permukaan ya. Jadi mulai banyak diberitakan, mulai banyak orang yang speak up di sosial media, mulai juga banyak media yang memberitakan. Terus undang-undang anti kekerasan seksual nggak juga disahkan sama parlemen kan ya, udah berapa tahun tuh, udah 2 tahun ada Iya, ya, nggak juga disahkan ya, sampai akhirnya Mendikbudristek membuat inisiatif ngeluarin peraturan menteri kan kemarin. Nah kalian setuju nggak nih ya, kalau kalian apa yang kalian yakini ya, setuju atau enggak dengan keluarnya peraturan ini ya? Vincent setuju nggak? Kalau dari saya sendiri sepertinya masih kurang setuju ya Pak dengan dikeluarkan. Masih kurang seret ya. Tapi kayak itu pendapat masing-masing ya. Amzai setuju nggak? Saya sangat setuju Pak. Hanya setuju karena saya lihat kamu kemarin di narasi di Najwa mendukung itu. Jadi kamu kan harus setuju banget ya. Sebenarnya lebih kayak ini sih Pak. Saya terharu sama inisiatif dari Mas Menteri ya Pak ya, dari Pak Nadiem. Karena sebenarnya kita dari dulu banget gitu ngerasa, aduh harapan kita kayaknya nggak terlalu besar nih untuk membangkitkan atau meningkatkan awareness terhadap isu ini Pak. Dan kemudian setelah adanya Permendikbudristek yang dikeluarkan oleh Pak Menterinya sendiri langsung, kita merasa bahwa ini kalau bahasa yang sering digunakan ya Pak ya, benar-benar jadi angin segar lah ibaratnya buat kita-kita yang memang punya insentif terhadap kasus ini. Soalnya dari yang kita tahu bersama ya Pak ya, kasus ini kan merupakan hal yang sebenarnya banyak banget terjadi di kampus-kampus di Indonesia. Cuman seringkali terduga korbannya ini dibungkam gitu Pak. Bahkan mereka mungkin ngerasa takut juga gitu, harus lapor ke siapa ya, apakah ini aku harus keep sendiri ya masalah ini, kok malah jadi takutnya aku yang dipermalukan gitu misalnya sama lingkungan masyarakat gitu ibaratnya. Jadi dari hadirnya Permendikbudristek ini menjadi harapan yang besar juga bagi mereka-mereka yang selama ini menutup diri mereka, padahal mereka udah nggak tahan lah gitu ibaratnya, pengen menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang langsung mereka hadapi gitu Pak. Karena cakupan yang ada di Permendikbudristeknya juga sangat-sangat berpihak pada korban. Jadi itu yang membuat saya sendiri merasa ini patut untuk didukung lah Pak, Permendikbudristek. Bisa sebutin nggak apa yang jadi angin segarnya tuh di misalkan artikel atau pasal yang mana gitu yang khusus banget gitu, yang menurut kamu itu ini nih kayaknya nih yang bisa jadi senjata ya untuk menanggulangi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebenarnya dari penggunaan istilahnya Pak, itu kan benar-benar pengen ada penanganan dan juga pencegahan terhadap kekerasan seksual. Sedangkan untuk masyarakat yang mungkin secara umum ya Pak ya, banyak yang beranggapan bahwa pelecehan seksual itu udah mencakup kekerasan seksual. Padahal nyatanya pelecehan seksual itu adalah turunan dari kekerasan seksual. Dan peraturan-peraturan di universitas yang ada saat ini lebih merujuk ke arah sana Pak. Jadi belum secara komprehensif. Nah bisa dibilang kenapa ini disebut sebagai angin segar, karena poin-poin ataupun pasal-pasal yang tertera dalam Permendikbud itu udah sangat-sangat komprehensif, dan itu juga memasuki sebuah upaya untuk menghadirkan sebuah edukasi tentang seks yang menghindari kita untuk terjun ke dalam seks bebas gitu Pak. Supaya kita tidak terjun ke dalam seks bebas, dan kita juga bisa lebih memahami lah apa sih arti penting dari istilah consent itu sendiri Pak, seperti itu. Oke, nah itu juga bermasalah ya, kita nggak bisa pungkiri juga bahwa dengan istilah-istilah itu banyak orang atau kelompok orang yang juga bermasalah
dan oleh karenanya punya pendapat dan mengambil keputusan, dia say no, ya nggak sepakat dengan permen ini, ya peraturan menteri ini, ya salah satunya adalah Vincent kira. Nah kan ini tahap berikutnya setelah kita punya keyakinan mengambil keputusan itu, ya harus ngejelasin, ya explanation katanya. Betul, ya. betul. Gimana Vincent penjelasan kamu, kenapa kamu tidak setuju? Sebenarnya saya mengapresiasi sih kemauan untuk mengeluarkan Permendikbud ini, tapi yang harus dilihat ini saya melihat gitu Pak, kan saya mempelajari juga ya Pak ya. Di pasal 5 ayat 2 di poin keempat ini ada yang mengatakan, jadi kayak kekerasan seksual ini ada yang menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Nah ini kan sebenarnya menatap ini kan subjektif Pak. Kayak misalnya misalnya saya melihat seorang wanita, karena saya ramah, saya senyumin. Saya senyumin, tapi dia memandangnya, dikiranya saya memandang secara seksual, padahal saya hanya bersifat ramah Pak. Nah itu kan menjadi sebuah dilema bagi kita. Nanti saya dituntut, padahal saya kan hanya bersikap ramah. Hal itu seperti apa? Di sini Pak Menteri kayaknya perlu mengkaji ulang nih untuk undang-undang ini gitu, Pak. Nah itu poin yang penting, ya. This is very good point, ya, tentang subjektivitas, ya, bahwa satu objek itu bisa diinterpretasikan macam-macam, ya, walaupun intensinya baik, ya, kita bisa mengapresiasi Mas Menteri ini mengeluarkan Permendikbud, ternyata di wilayah interpretasi, nah ini bisa jadi problem, ya. Oleh karena itu dalam teknik berpikir independen, ya, atau mandiri gitu, kita setelah kita tadi menjelaskan yes, no, kita setuju, kita nggak setuju, ya, kita nggak sependapat, ya, kita jelaskan kenapa, alasan-alasannya, ya, belum berhenti tuh, ya, katanya yang penting juga adalah kita mengevaluasi, ya, evaluating your belief, kita mengevaluasi alasan-alasannya apa sih, ya, keyakinan, bisa nggak kita kasih bukti atas pernyataan kita, ya, keyakinan kamu atas jawaban kamu itu dipengaruhi oleh apa atau siapa, ya, apakah itu hasil pemikiran yang independen, ya, jadi kita dipaksa untuk mengevaluasi keakurasian alasan dan bukti-bukti yang kita ajuin, ya, yang kalian ajuin tadi itu dengan ngajuin berbagai macam pertanyaan, ya, lagi-lagi, ya, misalkan tadi Amzai bilang tadi ada power katanya, ya, ada harapan siapa sih yang ada power, kan artinya ada otoritas, ya, authority, ada orang yang punya otoritas. Nah kita tanya nih, ya, apa otoritas yang mempengaruhi keyakinan kalian itu emang punya pengetahuan nggak di bidang ini, apakah mereka bisa dipercaya nggak atau reliable nggak dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Kadang-kadang tuh kalau kita baca berita-berita di media, ya, jurnalis itu juga kadang-kadang nanyanya juga bukan ke orang-orang yang expert, ya nggak, ya, bahkan nanyanya ada yang nanya ke artis lah, ada yang nanya ke influencers lah, tentang hal-hal yang di luar expertise mereka, gitu, ya. Misalkan dulu saya ingat sekali ada campaign di sosial media tentang Omnibus Law, ya, yang ada influencers bikin campaign mendukung, katanya menyetujui undang-undang itu dan lain-lain. Baru-baru ini kan keluar keputusan dari MK, ya, menyatakan Omnibus Law itu inkonstitusional, katanya harus direvisi, waktunya selama 2 tahun oleh pemerintah dan lain-lain gitu. Nah itu kan artinya mereka boleh punya kepercayaan, boleh punya keyakinan, dan kita juga mungkin dipengaruhi oleh mereka, ya, tapi mungkin informasi yang mereka sampaikan itu nggak akurat juga. Kalau mereka bilang misalkan Permendikbud itu good atau bad, ya, right atau wrong, kita dipaksa untuk tadi mengevaluasi lagi pemikiran-pemikiran mereka, kalaupun kita mau ikut atau enggak dengan mereka. Lalu yang kedua, kita juga dipaksa untuk tanya, misalkan kalau kita lihat pada expert, ya, pada ahli, ya, atau penulis-penulis, ya, siapapun, kita tanya juga nih, rujukan yang mereka ambil, klaim-klaim yang mereka buat itu rujukannya valid atau enggak, ya, atau ada penulis lain nggak, ada expert lain nggak yang punya pendapat berlainan dengan mereka, ya. Kalau misalkan ada polemik tentang global warming misalkan, global warming itu kan juga satu isu yang kedua-duanya didukung oleh ahli, ya, oleh expert yang masing-masing punya klaim, punya bukti-bukti, ya, dan lain, saling mematahkan argumen gitu. Nah kita juga perlu belajar tentang klaim dari argumen-argumen itu, ya.
Lalu yang juga penting adalah factual evidence ya, atau bukti-bukti faktual. Tadi kalau misalkan Amzai bilang banyak juga tuh kejadian-kejadian di perguruan tinggi ini kan kayak fenomena gunung es ya. Jadi sebetulnya di bawahnya itu banyak gitu, cuman mereka tadi istilahnya itu dibungkam atau bahkan mereka membungkam dirinya sendiri. Karena ya tadi mungkin otoritasnya nggak mendukung, lingkungan tidak mendukung, tidak ada undang-undang, tidak ada mediumnya untuk mereka menyuarakan keresahan mereka gitu ya. Nah, ditanya dulu apa sumber-sumber dari bukti-bukti itu, ada nggak misalkan tentang kekerasan seksual itu ya. Kalaupun ada misalkan ya, bisa nggak dia nah ini mau masuk ke yang Vincent tadi ya, bisa diinterpretasikan lain nggak ya bukti-bukti itu ya, karena kan interpretasi macam-macam. Oh ya, fenomena gunung es banyak banget tuh di bawah pelecehan seksual dan lain-lain gitu ya. Tapi jangan-jangan itu bisa diinterpretasikan lain, ditafsirkan lain, cuman sebagai ya itu ramah ya, keramahan, senyum gitu ya. Jangan diinterpretasikan dia sebagai pelecehan seksual saja gitu ya. Atau dengan frasa, dengan istilah tadi, dengan consent ya, dengan persetujuan. Wah, apalagi itu ya, itu kan bisa juga ditafsirkan macam-macam ya. Yang menolak katanya melegalkan seks bebas katanya, bahkan sampai sejauh itu loh, sampai sejauh itu interpretasinya. Jadi dengan satu istilah saja interpretasinya bisa jauh berbeda, bahkan 180 derajat bertolak belakang ya. Lalu yang terakhir misalkan yang juga penting, personal experience ya, pengalaman pribadi. Baik itu pengalaman kita pribadi atau mungkin teman kita ada nggak yang mengalami hal-hal yang serupa ya, yang kita permasalahkan itu. Gimana sih keadaan atau situasinya pada saat pengalaman atau kejadian itu terjadi? Ada distorsi nggak atau ada kesalahan persepsi nggak tentang tadi pelecehan seksual itu ya, karena lagi-lagi subjektif ya. Atau ada orang nggak yang punya pengalaman yang sama atau pengalaman yang sama dengan interpretasi yang berbeda ya. Jangan-jangan kita ada bias juga di dalam diri kita untuk menginterpretasikan kejadian-kejadian itu ya. Jadi bias karena mungkin pernah sekali mengalami hal yang tidak enak ya, yang tidak menyenangkan, lalu ada kejadian yang sama lagi di masa depan yang begitu lagi, tapi diinterpretasinya sama seperti situasi yang dulu gitu, padahal kondisinya udah berbeda gitu. Padahal mungkin yang kedua berusaha ramah tapi senyumnya kan sama gitu ya. Jadi lagi-lagi dipersepsikan sebagai pelecehan seksual padahal situasinya completely different gitu, tapi interpretasinya sama, kayak gitu sih. Nah, mungkin di poin berikutnya ini kayaknya masih nyambung deh Pak sama berpikir secara mandiri. Di sini kan ada viewing situation with different perspective. Nah, di sini ini apakah ada hubungannya Pak dengan berpikir mandiri yang baru saja kita bahas? Ini ada hubungannya banget nih ya, tapi walaupun berhubungan ini tapi dari perspektif yang menurut saya ini justru sebaliknya. Jadi kalau tadi dari perspektif kita ya, mungkin ini karena dia different perspektif, justru dari perspektif yang sebaliknya. Misalkan kalau kita coba memaksa orang atau meminta orang untuk menjelaskan pendapat yang berlawanan dengan pendapatnya kita sendiri ya, identifikasi misalkan kira-kira alasan-alasan atau argumen-argumen apa sih yang mendukung pendapatnya mereka itu ya. Kalau misalkan tadi Vincent nggak setuju ya, kamu coba memahami pendapatnya Amzai nih ya. Kalau yang dia setuju, kenapa nih kira-kira tadi yang dari banyak kejadian-kejadian yang nggak bisa keluar ya. Lalu Amzai juga coba sebaliknya memahami posisinya Vincent. Oh, ternyata mungkin dari motivasinya itu sebetulnya baik, mencoba ramah ya, ternyata memang betul ada pasal-pasal yang ya kalau dalam istilah hukum mungkin pasal karet ya. Jadi dia tuh bisa dipakai untuk mungkin malah bisa menjerumuskan orang lain ya. Kayak UU ITE itu kan juga banyak pasal-pasal karet yang bisa dipakai untuk menghukum orang yang nggak kita sukai gitu ya. Jangan-jangan nanti mungkin worst case scenario, mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Kalau kita nggak suka sama orang lain ya kita bisa melaporkan ke polisi dia melakukan pelecehan seksual tuh ya, atau jangan-jangan nanti ada mahasiswa yang nggak suka sama dosennya karena dia
dikasih nilai jelek gitu misalkan ya gitu, padahal dosennya baik banget tuh ya, sering senyum gitu ya, dia ngelaporin tuh ke dekannya, ke rektornya atau ke polisi atau ke menteri ya, dosen ini tuh katanya pelecehan seksual ya, suka senyumin saya gitu, padahal dia nggak lulus mata kuliahnya gitu ya, disuruh ngulang dan lain-lain. Yang kayak gitu-gitu ya, mungkin kita juga bisa perlu memahami ya, dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Nah, setelah kita berusaha memahami situasi dari sudut pandang yang berbeda-beda nih, kira-kira pendekatan apa nih setelah itu ya yang paling pas ya, atau yang paling cocok untuk keluar dari situasi itu? Kira-kira apa? Ada nggak alternatif pemecahan masalah yang baru atau sintesisnya namanya ya? Simpulannya itu kira-kira seperti apa? Begitu ya Pak. Jadi kalau misalnya kita pakai contoh kasus yang tadi, berarti di sini saya mencoba mengerti ya Pak ya, dari sudut pandang Amzai, kenapa dia mendukung adanya undang-undang ini gitu. Dan dia juga nanti Amzai ini harus dapat menjelaskan perspektif saya juga ya, kenapa saya menolak gitu ya Pak ya. Dan juga nanti orientasinya itu bukan siapa yang menang siapa yang kalah lagi, karena di sini kita pastinya mencari jalan keluar yang terbaik, yang win-win solution mungkin Pak ya. Nah, harusnya sih gitu ya, Amzai sama Vincent. Jadi memang meskipun penting sih ya, tadi kan penting kita mikir untuk diri kita sendiri ya, thinking independently ya, tapi di sisi yang pertama, tapi sisi yang kedua juga ya, sisi yang lainnya kita juga harus sadar bahwa orang lain tuh juga mungkin punya ide yang bagus ya, yang bisa kita pelajari dan kita manfaatin. Nah, kalau seorang pemikir kritis tuh ya sadar bahwa sudut pandang kita itu kan pasti dia terbatas ya, dan bahwa perspektif kita tuh kan hanya salah satu dari banyak perspektif. Nah, kalau kita ingin belajar dan kita ingin berkembang, ya kita harus berusaha memahami dan menghargai sudut pandang orang lain sih gitu. Nah, untuk sebagian besar masalah dalam hidup kita ya, yang pasti kita alami gitu, satu sudut pandang aja itu kan pasti nggak cukup untuk ngasih pemahaman yang lengkap gitu, pasti kan kita terbatas ya, dan itu pemahaman itu pasti nggak lengkap dan juga nggak memuaskan. Nah, jadi untuk menambah dan memperdalam pengetahuan kita ya, kita mau nggak mau kita harus nyari perspektif lain tentang situasi yang sedang kita coba pahami gitu, biar pemahamannya menjadi lengkap. Kadang-kadang kita bisa dapetin ini dengan pakai imajinasi sih ya. Jadi kita mengimajinasikan, kita visualisasikan sudut pandang orang lain. Kalau kita ada di posisi orang lain, kayak gimana sih rasanya gitu ya. Kalau kita kita tidak paham bagaimana situasi seorang penyintas pelecehan seksual ya kita perlu memahami dari sudut pandang baik itu laki-laki atau perempuan yang menjadi korban ya, kira-kira punya keresahan, kesulitan mental apa sih gitu ya, mental barriers apa sih sampai mereka tidak sanggup untuk mengungkapkan perlakuan teman-teman di kampusnya atau dosennya di kampusnya misalkan ya, yang pasti punya otoritas yang lebih besar ya, biasanya kan gitu ya kasusnya, dia punya kekuatan ya, ada relasi kuasa yang timpang ya, sehingga korban-korban itu nggak mau bicara. Nah, kita pakai sudut pandang itu, bahkan dari penggunaan istilah saja ya, saya kalau baca di komentar-komentar di medsos itu juga suka ada yang bilang kejadian ruda paksa katanya ya. Enggak, itu katanya perkosaan, bilang aja itu perkosaan. Kalau perkosaan ya perkosaan, yang nggak perlu diperhalus katanya ya, tindakan-tindakan yang bejat itu. Ya, orang yang lain berargumen katanya ya, kamu jangan bicara dari sudut pandang kamu saja sebagai observer ya, coba bicara dari sudut pandang korban ya. Kalau dia mendengar kata perkosa itu pasti traumanya akan muncul gitu ya, jadi perlu diperhalus dengan istilah-istilah yang lebih ya soft ya, mungkin ya ruda paksa itu, atau di bahasa Indonesia kan di ruda paksa. Nah, itu dari dua posisi yang berbeda gitu. Jadi kita perlu secara aktif mencari atau ngedengerin dari sudut pandang orang lain ya, sudut pandang yang berbeda-beda. Selain mengidentifikasi perspektif lain, kita juga kayaknya harus berusaha memahami alasan ya yang mendukung sudut pandang alternatif ini gitu. Jadi bukan hanya
kita mengakui bahwa ada sudut pandang yang berbeda ya, tapi kita juga perlu paham alasan-alasan kenapa sih orang mendukung pandangan yang berlainan dengan kita. Pendekatan kayak ini bisa memperdalam pemahaman kita tentang masalah yang juga ngerangsang kita untuk secara kritis mengevaluasi keyakinan kita. Nah ini mungkin masuk ke poin yang selanjutnya ya, bahkan ya poin yang kelima Amzai, tentang supporting diverse perspective with reasons and evidence. Oke Pak, berarti kan tadi untuk poin yang viewing situations from different perspective, kita harus bisa mempertimbangkan pendapat orang lain yang sekiranya berbeda dengan pendapat kita nih Pak. Nah, kemudian kalau untuk saya nih Pak, sama Kak Vincent di sini, kita sama-sama mempertanyakan nih Pak, apa jangan-jangan di sini kita malah jadi support pandangan yang berlawanan nih Pak? Ya, mungkin sebetulnya bukan hanya berlawanan ya, nggak selalu harus berlawanan juga ya, tapi berbeda ya. Jadi pandangan itu kan bisa banyak ya, ada yang berlawanan gitu ya, ada yang mungkin mirip tapi beda, atau mungkin sama tapi alasannya berbeda gitu ya. Jadi cocoknya kita melihatnya lebih kayak spektrum kali ya, daripada pendapat atau oposisi yang biner yang yes or no gitu, tapi jadi kayak ada gradasi gitu ya. Jadi pasti banyak pendapat-pendapat yang berlainan. Nah kalau kita melihat itu seperti spektrum atau gradasi, alternatifnya kan menjadi banyak ya, nggak cuma hanya dua. Jadi kita dipaksa untuk berpikir, nggak jatuh ke dalam jebakan yang tadi, yang biner itu ya, seolah-olah segala sesuatunya itu dipertentangkan. Kalau kamu nggak dukung saya gitu, kamu pasti musuh saya gitu kan, nggak kayak gitu juga gitu. Kalau saya ngeritik Jokowi gitu, saya pasti lawan dari Jokowi, oposisi, nggak gitu juga gitu. Saya misalkan saya dukung pemerintah, tapi saya juga punya kritik terhadap banyak kebijakan pemerintah, boleh dong kan kayak gitu. Selain itu ya ini akan ngebuat kita juga menjadi lebih bijak juga ya. Tadi kan makanya filsafat itu wisdom katanya. Itu sih alasannya. Oke, berarti kalau misalnya untuk poin supporting diverse perspective with reasons and juga evidence, itu lebih kepada bagaimana cara kita bisa lebih bijak juga ya Pak ya dalam menanggapi suatu isu atau topik-topik yang memang lagi hangat dibahas. Dan juga di sini bukan sekedar suatu hal yang berlawanan, tetapi lebih kepada ya udah ini adalah hal yang kita percayai terhadap suatu hal aja. Dan bukan semena-mena misalnya kita memiliki satu pendapat yang berbeda dengan sikap pemerintah gitu. Itu adalah satu hasil dari proses berpikir kritis kita. Bukan seakan-akan kita nggak setuju sama pemerintah gitu. Tapi kemudian Pak, jadi muncul pertanyaan lagi nih Pak. Kira-kira ada skill yang bisa kita asah nggak sih Pak untuk bisa menerapkan lebih ke pengkolaborasian hal-hal yang berbeda perspektif ini Pak? Ada ya, menurut saya banyak hal bisa kita latih ya, bisa kita coba gimana kita melihat pendapat orang lain dan juga argumen-argumennya gitu. Atau kita bisa contoh juga kasus-kasus yang lainnya ya, misalkan sempat rame ya, boleh nggak sih misalkan pakai HP pas lagi nyetir. Kan juga ada perdebatan dulu ya, sempat katanya nggak boleh sama sekali pakai HP lagi nyetir ya. Kenapa? Coba kasih alasan dan bukti-buktinya dari beberapa sudut pandang. Boleh nggak, Vincent, boleh nggak pakai HP lagi nyetir? Bagi saya seorang yang mengendarai kendaraan bermotor juga mungkin nggak boleh ya Pak ya, dan bukan mungkin lagi, tidak boleh Pak justru. Kenapa nggak boleh? Kalau menurut saya karena ya tentu saja itu berbahaya ya. Berbahaya menyetir sambil menggunakan handphone, dan juga didukung juga oleh ada undang-undangnya Pak. Dan ini misalnya ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya katanya nih. Kamu sambil browsing ya, sambil browsing undang-undang. Iya Pak, saya kadang-kadang apal nih kalau beginian nih. Apa kata undang-undang itu? Nah, di pasal 106 ini ayat 1 ini berbunyi katanya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dan kalau misalnya kita sambil bawa handphone, sambil ngechat, sambil lihat TikTok mungkin sekarang ya, orang-orang kan bahaya ya. Ini kan berarti konsentrasi kita terbagi, dan ini sangat berbahaya. Gak cuma membahayakan diri kita, tapi membahayakan orang lain juga Pak. Nah ini nggak bolehnya. Loh, itu disebutin nggak di situ nggak boleh pakai handphone? Tidak ada sih Pak sebenarnya. Nggak boleh. Coba Amzai, setuju nggak pakai handphone lagi nyetir? Tidak boleh Pak. Sama juga alasannya. Iya sama Pak. Di sini
Ini mungkin saya sedikit singgung bahasan yang sebelumnya juga, Pak. Kalau tadi kan di sini di pasal 106 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Nah, di UU ini nggak tertera secara eksplisit, Pak. Kalau yang dimaksud penuh konsentrasi itu misalnya dengan menggunakan ponsel sambil berkendara gitu, Pak. Sama halnya dengan kontroversi yang menyinggung Permendikbud, Pak. Yang orang bilang ini melegalisasi zina nih. Padahal hal-hal yang nggak tertulis di sana bukan berarti dilegalkan, Pak, seperti itu. Jadi menurut saya, walaupun keterangannya tidak tertulis secara eksplisit, tetapi bisa kita nalar. Kalau misalnya memakai handphone pasti butuh konsentrasi. Seperti itu sih, Pak. Berarti kan bisa juga nih saya balik nih ya. Saya balik nih kalian sependapat nih kalian berdua nih. Pertama dibaliknya itu kan yang mengganggu konsentrasi kan. Pertama dibaliknya berarti kalau kalian sambil nyetir ngobrol sama teman kalian ya mengganggu konsentrasi ya terus nabrak ya. Nah, apakah mengobrol itu sekarang menjadi dilarang? Ayo, pertama ya. Yang kedua kalau undang-undangnya ngomong gitu, karena kamu tadi nyebutin kan gitu, berarti tidak melegalkan ya, bukan berarti melegalkan. Artinya kalau saya pakai handphone ya, tapi konsentrasi saya tidak terganggu ya, apakah itu handphone itu berarti legal atau tidak? Boleh apa enggak? Boleh dong kalau gitu, karena tidak mengganggu konsentrasi dan buktinya banyak orang juga yang pakai handphone tapi selamat aja tuh gitu ya. Nah itu gimana coba? Bingung kan? Sepertinya saya dan Amzai harus S2 dulu, Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini. Walaupun itu sebenarnya argumen tadi ada fallacy juga gitu ya, kalau orang pakai handphone di jalan selamat ya berarti itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kan itu juga mau bagaimanapun itu kan juga alternatif interpretasi ya, orang bisa menafsirkan demikian ya. Atau kalau misalkan orang pakai HP tapi pakai GPS ya, sering nggak ya? Dan zaman sekarang memang itu sering juga dipakai di Google Maps itu kan ya, kalau kita lagi nyetir. Kalau misalkan nggak boleh sama, kan ini bahasanya boleh nggak pakai HP pas lagi nyetir. Kalau emang sama sekali nggak boleh, berarti GPS juga nggak boleh dong. Atau pakai Google Maps juga nggak boleh kalau kalian lagi nyetir. Hal-hal yang semacam ini kan nggak absolut ya. Selalu ada perdebatan, selalu ada interpretasi. Tapi dari perdebatan yang tadi ya, kita bisa coba nih memahami dari berbagai macam sudut pandang. Kalian boleh punya argumen ya. Nah yang kontra juga, misalkan saya tadi memosisikan sebagai kontra, ya bisa juga berargumen. Dulu zamannya porno aksi keluar undang-undang ya, lalu juga sekarang UU ITE ya, terus juga ada kemarin Omnibus Law, sekarang Permendikbud dan lain-lain. Jadi selalu ada selalu ada pendapat yang berlainan. Kita perlu memahami kenapa sih orang bisa sampai ke konklusi itu ya. Jadi berubah nggak nih posisinya sekarang tentang nyetir HP tadi? Iya, Pak. Ini langsung ke implementasinya ya, Pak ya. Jadi tadi kita udah kekeh gitu sama pendapat kita bahwa kayaknya kalau selagi nggak tertulis tetap aja deh secara nalar ya, kita main handphone pasti konsen kita bakal kesana gitu, Pak. Cuman ini yang jadi menarik juga berhubungan sama apa yang saya pelajari sekarang nih, Pak, di mata kuliah Bapak ya. Saya pernah menonton video yang Bapak upload di Live Unpad, Pak. Misalnya kita menggunakan perumpamaan sebuah palu gitu, Pak. Misalnya kita melihat ada sebuah palu. Kita bisa menggunakan palu itu untuk memalu, tapi kita juga bisa menggunakan palu itu untuk memukul orang lain. Jadi saya melihat undang-undang tentang berkendara ini mirip dengan itu, Pak. Tergantung interpretasi kita dan kita pengennya menyikapinya seperti apa sih. Itu yang jadi menarik sih, Pak. Iya, benar banget. Bisa dipakai untuk memukul, memalu orang-orang yang kita suka. Itu banyak sekali undang-undang tuh yang pasal-pasal karet itu kayak gitu ya. Tapi itu wilayah hukum ya. Mungkin orang-orang hukum, pengacara, jaksa atau hakim tuh itu wilayah mereka untuk meyakinkan publik dan meyakinkan pengadilan pendapat mana atau tafsir mana yang paling cocok diterapkan pada situasi itu gitu ya. Makanya mereka tuh kan juga tugas-tugasnya ya mencari bukti-bukti ya, bukti-buktinya harus dihadirkan. Ini kalau pengadilannya jujur dan adil ya, bukan pengadilan di negara-negara yang antah berantah ya. Kalau di Indonesia kan pengadilannya adil, jujur dan adil ya, kayaknya.
harapannya kayak gitu. Nah, setelah bukti-bukti itu diajukan di pengadilan ya, di backup dengan argumen-argumen yang masuk akal, reasonable gitu. Nah, nanti hakim tinggal nanti yang menilai, kan harus adil, atau mungkin kalau di Amerika juri yang menilai mana nih argumen mana yang diterima ya dari berbagai macam tafsir itu ya. Nah, kita sebagai penonton atau observer ya, atau bahkan publik ya, sebenarnya publik juga punya kewenangan ya, dan punya power juga ya untuk expressing opinion di kanal yang kita punya ya, yang kita kuasai. Kalau kita punya kemampuan berpikir kritis ya, kita sampaikan argumen kita ya, mudah-mudahan itu bisa diamplifikasi dan jadi pendapat yang umum ya, yang bisa mempengaruhi keputusan gitu. Kayak kemarin misalkan kita ini bagus juga nih ya, ini ada andil dari publik juga nih ya, seorang ibu di Karawang katanya marahin suaminya, mabuk-mabukan ya, dia malah dituntut ya sama jaksa, katanya menyebabkan tekanan psikis ya pada suaminya ya, dituntut 1 tahun ya. Gimana ya, suaminya mabuk-mabukan, suka judi ya, dimarahin sama istrinya, malah dia yang dituntut gitu ya. Publik bersuara gitu ya secara kritis ya, akhirnya jaksa agung turun tangan ya, malah dia dituntut dibebaskan ya, tuntutannya tuntutan bebas ya, malah sebaliknya suaminya itu yang memang harusnya dituntut ya. Nah, itu saya pikir kalau lihat dari prosesnya saya pikir udah cukup bagus ya untuk publik berpikir secara kritis, dan banyak hal lagi ya, termasuk juga tentang kasus kekerasan seksual dari Multatuli ya, dan juga dipublish ulang oleh banyak sekali media massa ya, dan juga publik bersuara ya, keluar juga ini diperkuat oleh Permendikbudristek pengaturan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan lain-lain. Jadi kita punya porsi ya, kita punya kekuatan sebetulnya untuk bersuara, expressing opinion. Dan saya juga melihat intro kalian tuh juga kemarin yang Dauntless tuh juga udah cukup bagus ya, karena kan juga mendorong kita Purple People juga untuk secara aktif bersuara ya, dan itu udah bagus sih saya pikir. Tinggal berpikir kritisnya ini yang dilatih. Oke Pak, tapi ingat ya Purple People, menyetir harus fokus setir, jangan bawa HP ya Purple People ya. Nanti salah interpretasi salah takutnya ya. Oke, mungkin kita masuk nih ke discussing ideas in an organized way. Nah, ini kira-kira di poin terakhir ini nih, kayaknya gimana sih caranya kita berdialog secara benar yang mungkin bisa menolong kita Pak untuk berpikir kritis. Ya, ini kan kayak dialog diskusi terstruktur lah, mudahnya gitu. Nggak cuma ngobrol aja, nggak cuma dialog aja gitu, tapi gimana kita bisa mengambil hal-hal yang positif ya, yang konstruktif dari dialog itu ya. Seringkali orang hanya ngobrol dialog, kalau nggak bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya kalau nggak ngalor ngidul atau debat, kalaupun debat jadinya debat kusir yang nggak jelas gitu arahnya kemana gitu. Nah, di teknik berpikir kritis kita bisa mencoba untuk berdialog dengan cara yang terorganisir sih ya. Jadi ini kan memang sering terjadi dalam segala konteks sosial ya. Jadi seringkali tidak direncanakan ya dialog atau diskusi itu. Mungkin dalam situasi sehari-hari gitu ya, kita ketemu, kita misalnya dapat WhatsApp dari orang lain, dari teman kita ya, atau dapat email ya, atau ditanya sama orang di jalan gitu, tiba-tiba orang berantem gitu, kenapa sih kok nggak jelas cenderungannya gitu, padahal diawali dari pertanyaan-pertanyaan yang biasa gitu. Nah, itu juga perlu dilatih sih ya. Kita juga sebenarnya perlu sadar ya, menurut saya, bahwa setiap orang kan memang punya perspektif sendiri tentang dunia ya, tadi sempat kita bahas juga ya. Jadi nggak ada sudut pandang tunggal atau memadai untuk memahami satu masalah atau situasi ya, atau memahami orang lain ya, karena kita tahu sendiri ya, memahami orang lain tuh kompleks banget ya. Memahami pacar kita tuh juga kompleks banget ya. Jadi susah banget memahami pacar kita sendiri. Kadang-kadang jawaban terserah aja itu maksudnya udah macam-macam tuh ya gitu, harus lihat dari nonverbalnya juga gitu. Nah, masing-masing itu kan juga punya lensa ya, kayak lensa untuk memahami dunia itu seperti apa, dan lensa itu juga kalau kayak kita pakai kamera HP itu kan punya filter ya. Filter itu kan macam-macam. Jadi kalau kita pakai filter A, B, dan C itu pasti
outputnya juga kan berbeda-beda ya, jadi artinya output itu interpretasinya itu berbeda-beda. Nah dia tuh mempengaruhi dan seringkali mendistorsi cara kita ngelihat dunia kan, ngelihat sesuatu, ngelihat fenomena, ngelihat isu dan lain-lain. Nah cara terbaik untuk memperluas pemikiran kita dan ngembangin bias yang kita miliki itu ya dengan cara terbuka terhadap sudut pandang orang lain kan, dan bersedia mendengarkan dan bertukar pikiran dengan mereka. Nah proses memberi dan menerima atau ngasih pandangan kita dan mempertimbangkan pandangan orang lain itu ya kita kenal dengan namanya diskusi ya. Jadi bukan debat ya, beda ya. Debat itu kayak pokoknya gua bener lu salah gitu ya, tapi kan nggak kayak gitu ya diskusi itu. Kalau kita berpartisipasi atau ikut dalam sebuah diskusi kan kita nggak hanya bicara ya kita bertukar pikiran dan kita eksplorasi ide-ide kita dengan cara yang terorganisir. Nah sayangnya kan seringkali kalau kita dialog dengan orang lain tuh tentang topik-topik yang penting ya, seringnya apalagi ya yang sensitif gitu, seringnya kan nggak ngasilin pertukaran ide atau pikiran yang produktif ya. Seringkali malah jadi ya seringkali kayak bahkan ada yang ngata-ngatain orang ya, ada yang ngejek ya atau name calling gitu, ada yang teriak-teriak gitu ya, kenceng-kenceng kayak pokoknya siapa yang ngomong yang paling kenceng itu dia yang menang gitu, ujung sampai orang lain malas nanggepin karena dia ngomongnya udah paling kenceng gitu, atau apapun lah yang lebih buruk lagi gitu. Nah sebenarnya kita bisa coba untuk berlatih ya untuk menangani situasi yang kayak gini dengan cara dialog gitu. Nah mungkin kita udah coba bikin satu dialog ya, bikin satu dialog yang nanti kita identifikasi kira-kira kalau kita berdialog dengan cara yang seperti ini yang sekarang kita coba bawakan gitu, kira-kira itu outputnya kayak gimana sih gitu ya. Mungkin nanti Vincent ngasih sebuah pandangan gitu ya, terus nanti Amzai respon gitu ya, nanti kita lihat kira-kira dialog yang kayak gitu tuh dialog yang kayak gimana sih sifatnya gitu. Boleh Pak. Oke. Nah untuk melihat dialog ini mungkin kita contohin aja ya, dan juga mungkin purple people yang di rumah boleh sambil melihat juga gitu ya, kira-kira berdialog seperti ini tuh masuknya seperti apa dan kira-kira salah atau benar ya Pak mungkin ya. Nah gitu. Oke, Amzai sudah siap? Sudah siap. Oke, kita mulai ya. Hai Amzai, apakah kamu sudah mendengar tentang perdebatan Kang Deddy Mulyadi dengan mahasiswa AMI? Hai Vincent. Oh yang itu. Udah dong. KDM atau Kang Deddy Mulyadi sedang membersihkan Pasar Rebo, namun tiba-tiba ada mahasiswa yang protes. Aneh banget ya, orang bersih-bersih kok diprotes? Justru yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah benar. Bersih-bersih pasar kan bukan wewenang Kang Deddy selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR. Kalau begitu apa gunanya Bupati Purwakarta? Gak bisa gitu dong, Sen. Kebersihan itu kan kewenangan semua orang. Masa ada sampah di depan mata kita biarin aja? Yang salah itu mahasiswa tersebut, bukannya bantuin malah protes. Kok malah belain KDM sih? Dia kan sudah jelas-jelas nih ya, udah jelas-jelas tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Sudah jelas tugas dia itu mengawasi. Hanya mengawasi saja. Kalau begitu tukeran saja dengan orang yang lebih kompeten. KDM itu udah kompeten. Mahasiswanya aja yang tidak jelas dalam menyampaikan aspirasinya. Udah males aku berdebat dengan orang yang tidak masuk akal. Lebih baik aku pergi saja. Ya udah sana pergi. Oke, itu Pak. Waduh, dan malah jadi berantem ya akhirnya kalau gitu ya. Kayak drama Ya. Pak, drama FTV Pak. Drama FTV Kabupaten Purwakarta. Iya. Coba itu kita lihat tuh kan awalnya kan cuman dari pertanyaan biasa ya, mungkin pertanyaan yang friendly lah gitu, nanya tentang Kang Deddy Mulyadi dengan mahasiswa HMI ya. Jadi menurut kalian dari dialog itu kira-kira kayak gimana tuh sifatnya, enak nggak akhir endingnya ya? Kalau sinetron itu endingnya kayak gitu enak nggak? Enggak ya Pak, jadi Gitu. musuhan ya Pak ya? Musuhan, sad Iya atau Pak. bad Jadi ending? sikut-sikutan. Saya paling nggak seneng kalau nonton film ujung-ujungnya itu gantung ya, bad ending atau sad ending, nggak happy gitu ya. Nah itu tuh kan kayaknya apa ya, kalau kita simpulin kayak yang dialog pembicaraan yang destruktif ya sifatnya, itu kan kayak merusak. Menurut Vincent apa tuh yang merasa nggak enaknya tuh tadi kira-kira?
Mungkin di situ ada kemauan dari diri saya dan juga Hamzah ya untuk mempertahankan argumen kita. Jadi kita nggak mau lihat dari orang lain juga. Benar. Jadi kita kesannya egois gitu Pak. Ya, kalau Amzai? Lebih ke nggak mau kalah lah Pak, merasa kita paling benar pendapatnya gitu. Nah bener banget ya, itu tuh kayak ego ya, ego tuh berasa paling bener ya. Jadi mengendalikan ego tuh kan susah banget ya dalam sebuah diskusi, dalam sebuah dialog ya. Nggak bisa kita give terus ya, harus take kan, take others opinion ya. Makanya tadi take and give ya, bukannya berekspresi aja, ngasih aja gitu ya. Nah itu satu prinsip ya yang bisa kita pelajari ya. Pertama, kalau kita cermati dialog yang tadi ya, kita kan bisa lihat tuh bahwa kalian tuh dua-duanya nggak mau dengerin ya, nggak mau dengerin satu sama lain. Kayak tidak, Amira nggak mau dengar pendapat Vincent itu dari sisi mahasiswa, Vincent juga sama nggak mau dengar pendapat Amzai yang coba memahami situasinya si Kang Deddy itu ya. Nah jadi masing-masing tuh maunya ngomong aja ya, nggak mau denger ya. Kayak di sosmed ya, sosmed itu kan media berekspresi katanya ya, tapi bukan media for listening, yang nggak ada gitu ya, media for listening. Jadi di sosmed itu kayaknya kita dengar semua orang tuh pengennya ngasih opini secara subjektif ya. Jadi itu mungkin paradoksnya sosial media ya. Saya suka tulis juga tuh di artikel-artikel saya gitu. Kayaknya paradoksnya kalau semua orang itu ngomong di sosial media, lah siapa yang dengerin gitu ya. Jadi katanya media sosmed itu media yang interaktif ya, padahal ya nggak benar-benar interaktif juga kalau kita nggak mau dengar pendapat orang lain ya. Jadi itu yang pertama, itu kalian nggak benar-benar dengar ya, bukan hearing aja tapi listening to each other. Yang kedua katanya kalian juga nggak cukup ngasih argumen rasional ya, dan ngasih bukti untuk backup opini kalian masing-masing ya, malah nyerang. Jadi konsentrasinya itu bukan ngejelasin pendapat atau argumen saya ya, tapi malah nyerang pendapat orang lain karena pendapat dia nggak sama dengan pendapat kita kan gitu ya. Jadi nggak supporting our views with reasons and evidence. Jadi malah konsentrasinya nyerang aja ya, menggolkan pendapat kita daripada kita ngasih argumen tentang opini, tentang pendapat kita. Nah kalian juga nggak ngerespon tuh poin-poin dari argumen lawan bicaranya ya, malah terus-terusan bersikeras tadi ya, ngegolin argumennya. Kalau tadi Vincent punya pendapat bahwa Vincent itu yang mana sih, yang yang mendukung mahasiswa ya? Pak? Yang mahasiswa. Nah Amzai juga nggak ngerespon poin-poin dari argumennya. Lagi mana mau respon ya, mungkin Vincentnya juga nggak ngasih argumennya gitu ya. Amzai juga sama gitu. Nah yang penting juga, yang ada prinsip yang pertama itu bertanya ya. Kalian juga nggak ngajuin pertanyaan-pertanyaan kritis ya, atau pertanyaan-pertanyaan penting, dan ngejawab pertanyaan itu opini dari lawannya gitu ya. Why, misalnya kenapa, lalu berusaha memahami pendapat itu kan nggak juga ya, nggak diajuin pertanyaan itu. Yang mana itu jadi poin yang terakhir ya, trying to increase understanding ya, daripada kita berusaha untuk memenangkan argumen. Nah, kalau misalkan kita cari dialog yang lebih konstruktif, mungkin dia tone-nya udah beda ya. Coba sekarang kalian ubah dialog yang tadi destruktif itu menjadi dialog yang lebih konstruktif nih. Kira-kira gimana biar purple people juga ngedengerin? Oke, kita langsung coba saja ya, Hamzai ya. Let's untuk go. dialog yang lebih konstruktif. Oke. Hai Hamzai, apakah kamu sudah mendengar tentang perdebatan Kang Deddy Mulyadi dengan mahasiswa HMI? Hai Vincent. Oh yang itu? Udah dong. KDM sedang membersihkan Pasar Rebo, namun tiba-tiba ada mahasiswa yang protes. Aneh banget ya, orang bersih-bersih kok diprotes? Justru yang dilakukan oleh mahasiswa itu sudah benar. Bersih-bersih pasar kan bukan kewenangan KDM selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR. Memang bener sih, bersih-bersih pasar emang bukan wewenang KDM. Dia juga menyebutkan di video bahwa dia melakukan itu sebagai orang Purwakarta yang peduli lingkungan. Dia ingin mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam kebersihan Pasar Rebo, Sen. Nah, itu betul sih. Asalkan dia tetap bisa melaksanakan kewajibannya yang sudah diatur oleh undang-undang. Dia kan seorang anggota DPR. Mungkin dia bisa mengajukan rancangan undang-undang yang mengatur tentang kebersihan pasar. Jadi, dengan begitu dia tetap andil dalam kebersihan, namun tetap memperhatikan juga kewenangan beliau sebagai anggota DPR. Membuat RUU itu ide yang bagus sih.
dan tidak dapat disalahkan juga apabila beliau ingin turun membersihkan pasar, Sen. Mahasiswa itu juga seharusnya gak hanya berkomentar ataupun protes. Seharusnya dia sebagai mahasiswa yang berpendidikan bisa ikut andil dalam menjaga kebersihan daerah Purwakarta juga nih, Sen. Setuju, mahasiswa itu tidak boleh hanya mengkritisi, tetapi juga ikut aksi nih dalam membersihkan daerah Purwakarta. Nah, kita juga dapat memberikan apresiasi tapi kepada mahasiswa tersebut karena mereka sudah berpendapat dan berargumen secara langsung kepada Kang Deddy. Sangat setuju, Sen. Kita bisa menghargai keberanian mahasiswa dalam mengajukan pendapat dan juga inisiatif Kang Deddy dalam membersihkan pasar ya, Sen ya. Bagaimana kalau kita bahas ini besok lagi kali ya, Sen ya? Aku ada janji nih kerja kelompok di perpustakaan, Sen. Boleh, karena ini topiknya menarik ya. Aku juga sebenarnya sebentar lagi ada janji dengan pacar aku. Ya kalau begitu terima kasih ya Hamzah ya sudah menemani aku berdiskusi. Waduh, Oke. itu adem banget kan dengarnya kalau gitu. Outcome-nya beda, tone-nya beda ya. Diskusinya juga lebih berasa, mannernya ada lah, nggak baku hantam ya ujung-ujungnya ya. Iya, Pak. Kalau disampaikan di sosmed mungkin komentarnya ya, kalau kan diciptakan tangan untuk baku hantam, kenapa tidak digunakan untuk baku hantam? Di sini jangan ya, di sini jangan, nggak boleh ya. Jadi lebih ada kelihatan usaha untuk saling memahaminya ya, ada apresiasi terhadap pendapat lawan bicaranya masing-masing. Terus juga kitanya sendiri juga yang berargumen ngasih argumennya kenapa ya, tadi mungkin dari peran mahasiswa atau Kang Deddy sebagai anggota masyarakat Purwakarta, selain juga sebagai anggota DPR ya dan lain-lain. Pokoknya nada bicaranya juga lebih enak ya, nggak terkesan nyerang atau menggurui ya. Jelas secara umum lebih konstruktif, lebih terbuka kayaknya ya, tadi lebih adem, lebih civilized ya, lebih beradab. Iya Pak. Ya, jadi sebetulnya contoh dialog-dialog yang kita bisa mengkritisi orang lain gitu ya, tanpa itu berakhir ke baku hantam ya, ke dialog yang destruktif enggak ya, tapi juga bisa sangat-sangat bisa konstruktif dan itu bisa dilatih, dan itu yang kita endorse kan sekarang, yang kita coba. Purple People juga punya ability untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis itu ya. That's it actually ya. Jadi berapa tadi 6 ya, 6 cognitive abilities dan juga sikap ya, attitudes yang perlu atau bisa dikembangkan agar kita punya kemampuan berpikir kritis ya, atau bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis itu. Selain juga dari ciri, karakter dan kualitas-kualitas yang tadi di awal udah dijelasin ya di part yang pertama. Nah, sekarang nih Pak, aku mungkin pengen masuk kali ya Pak ya. Tadi kan kita udah sama-sama nyontohin nih contoh dialog yang destruktif sama yang konstruktif Pak. Jadi pada intinya ya, supaya kita dialognya bisa adem ayem, lebih mendengarkan argumen orang, tapi kita juga jangan ngunggulin ego kita sendiri ya Pak ya, supaya kita jadi nggak baku hantam gitu bahasanya. Kalau menurut saya pribadi sih yang point listening itu krusial banget ya, karena seringkali kita, apalagi dalam komunikasi ya, kita seringkali diajarkan berpikir berlatih speaking ya, atau writing, tapi kita jarang juga ya, atau sedikit sekali mungkin porsinya kita untuk berlatih untuk listening effectively ya, jadi mendengarkan dengan seksama orang lain secara efektif. Jadi kemampuan untuk mendengarkan sebelum berbicara itu juga perlu dilatih ya, dan bisa dilatih. Iya Pak, jadi untuk komunikasi sendiri bukan hanya sekedar bagaimana cara kita bisa bertutur kata dengan baik, tapi gimana cara kita bisa mendengarkan orang lain juga ya Pak ya? Ya, betul banget. Oke Pak. Nah, sebagai penutup nih Pak ya, dari berpikir kritis, kira-kira bagaimana sih Pak Ibek langkah-langkah untuk melatih kemampuan kita berpikir kritis Pak? Mungkin secara general kali ya Pak Ibek ya? Ya mungkin secara general ya, kalau spesifik dan sangat detail banget yang tadi ya, yang banyak itu. Kalau berdasarkan pengalaman sih ya, kalau pengalaman yang saya alami sejauh ini, mungkin prinsip-prinsipnya sih, kalau ketika kita mendapatkan informasi atau ada di situasi-situasi yang mungkin memerlukan invest waktu kita untuk berpikir ya, kalau saya sih suka mempraktekkan yang pertama, yang jelas di situasi-situasi yang senggang gitu ya, kita perlu membaca
banyak membaca, ya read a lot ya, tapi bukan hanya read tapi reading critically juga ya. Kalau misalkan tadi kita thinking, bukan hanya thinking tapi thinking critically. Sama reading juga reading critically. Kita cari misalkan kalau kita lagi baca berita, lagi baca buku, lagi nonton YouTube atau apapun ya, presentasi orang gitu misalkan ya, kita bisa mengidentifikasi kira-kira core argumennya apa sih orang ini ya gitu. Kira-kira orang ini latar belakangnya basicnya apa gitu ya. Jadi selain tadi ya baca banyak ya, dan juga listen carefully. Jadi dua hal itu ya. Seringkali yang tadi kita bahas, kita melatih kemampuan berbicara dan juga menulis ya. Jadi basic communication skills yang 4 tuh ya. Jadi jangan timpang tuh ya, harus seimbang. Oke, speaking and writing ya, tapi juga amunisinya ya. Kalau misalnya amunisinya itu harus juga baca dan juga mendengarkan. Lalu yang kedua, saya sering sekali mempraktekkan itu take time ya. Jadi kita mengambil waktu ya, dan juga kita menunda penilaian terhadap segala sesuatu orang lain ya, atau tindakan gitu. Jadi kita postpone judgment kita ya, untuk kita berefleksi, untuk kita berpikir kembali ya. Itu memang butuh waktu ya, nggak bisa tergesa-gesa langsung gitu aja. Yang ketiga, biasanya juga yang disarankan itu juga kita perlu cross checking data ya, terus kita melalui proses synthesizing dan juga dialectical thinking. Kita perlu benturkan satu argumen dan argumen yang lain ya. Kalau kita punya keyakinan, always question our belief ya, dan juga knowledge yang kita punya, existing knowledge, karena lagi-lagi itu pasti ada bias, dan jangan-jangan juga kita tidak berpikir secara independen ya. Lalu yang terakhir ya, ngambil keputusan, making decision berdasarkan informasi yang kita punya, tapi keputusan-keputusan itu ya harus dijelaskan dengan argumennya masing-masing ya. Lalu, nah ini belum selesai ya kalau menurut saya. Setelah ambil keputusan ya, kita harus ikut terlibat juga nih, beraksi ya, action, ada actionnya. Jangan cuman kita ngambil keputusan A, B, C, dan D gitu ya, atau makan nyuruh orang lain ngelakuin apa-apa, tapi kita juga harus engage ya, kita harus terlibat ya. Selalu harus sebisa mungkin kita terlibat dengan keputusan yang kita ambil sendiri gitu ya, secara independen. Juga nggak kalah pentingnya menurut saya itu ya latihan menganalisis isu apapun. Itu paling banyak kan kita dapat info dari media sosial tuh ya, dari medsos. Nah itu bisa dipakai sih untuk latihan. Jadi semakin banyak kita berpikir kritis ya, latihan ya, semakin terasah otak kita ya. Itu kan pikiran kita itu kan punya ototnya juga tuh ya, kayak badan tuh semuanya punya otot. Jadi harus dilatih biar pikiran kita tuh punya pikiran yang kuat dan tajam ya. Sering-sering lah berlatih ya, practice makes perfect katanya. Itu penutup dari saya, Hamzai sama Vincent. Oke Pak, berarti untuk general steps of thinking critically itu bisa kita rangkum jadi 4 poin ya Pak ya. Untuk poin pertama itu berarti read a lot and listen carefully. Basic communication skills itu bukan hanya berkata ataupun speaking dan juga writing, tapi kita juga perlu sering-sering membaca dan kita harus bisa mendengarkan orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus membutuhkan waktu dan kita harus bisa mempostpone judgment Pak. Kemudian yang ketiga, di sini kita harus bisa meng-cross check lagi, kita harus bisa men-synthesizing dan dialectical thinking. Sama untuk poin yang terakhir itu adalah bagaimana cara kita bisa mengambil keputusan, bisa menjelaskannya, dan kita bisa langsung call to action dari hal-hal yang udah kita putuskan sebelumnya. Oke Pak Ibek, menarik banget. Mungkin aku bisa langsung lanjut kali ya nih. Kira-kira gimana nih Sam? Dari bahasan kita hari ini, apa aja sih hal-hal atau poin-poin penting yang bisa di wrap up nih? Oke, berarti kalau misalnya boleh kita simpulkan ya Pak ya, berpikir kritis itu sangat penting nih untuk dimiliki oleh semua orang. Karena dengan kita berpikir kritis, maka kita akan lebih terbuka dan lebih bijak dalam melihat perbedaan pendapat. Selain itu, kita juga akan lebih membuka pikiran kita ketika menerima informasi baru, bahkan jika informasi itu berlawanan dengan pendapat kita. Nah, untuk dapat berpikir kritis, kita perlu berpikir secara aktif, mempertanyakan semua kemungkinan, berpikir secara mandiri, melihat situasi dari berbagai perspektif, mendukung perspektif lain dengan bukti dan alasan, dan juga mendiskusikan sebuah ide dengan terstruktur. Oke, bener banget Sam. Dan orang dengan kemampuan berpikir kritis juga akan open-minded, knowledgeable, mentally active, curious, independent thinkers, skilled discussant, insightful, self-aware, creative, sama passionate. Jadi di sini Purple sekalian, gak usah khawatir.
kalian bisa kok jadi the next Najwa Shihab, jadi the next Sabda PS, jadi the next Wow. istri Sabda PS juga gitu ya Sen ya. Amin. Betul, bisa banget, atau bisa jadi the next dosen Mankom juga bisa. Bisa banget. Kita akan dengan senang hati terbuka sekali. Itu lebih bisa Sen, bener banget. Jadi teman-teman bener loh, kita sekalian, butuh banget dosen-dosen atau calon-calon dosen yang bisa berpikir dengan lebih independen dan kritis ya. Benar-benar dibutuhin. jadi di sini purple people sekalian yang mungkin punya cita-cita jadi dosen Mankom gitu ya, gak usah khawatir. Mungkin kalian kandidat selanjutnya. Wow. Agak kita ya kandidat selanjutnya. Tapi di sini teman-teman bisa melakukan latihan atau practice dengan memfokuskan pada cognitive abilities dan juga attitudes yang udah kita bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman sekalian, gak usah khawatir, kemampuan berpikir kritis adalah hal yang bisa dilatih oleh setiap orang. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, aduh kayaknya dari orok gitu ya, atau dari bawaan kayaknya belum punya nih kemampuan berpikir kritis, tenang aja, itu bisa dilatih. Barangkali kan pengen ada kelas private sama Pak Ibek gitu ya. Oke, kalau begitu tidak terasa ya, kita tadi udah ngomongin banyak banget tentang berpikir kritis dan gak kerasa ini udah di akhir podcast kita. Oke, sekali lagi aku mau berterima kasih kepada Pak Ibek ya, Pak Ibek udah sharing sama kita. Vincent, Amzai, Iya, purple Pak. people semua yang udah dengerin ya. Udah sharing, udah ngobrol-ngobrol juga nih sama kita, dan juga semoga podcast ini bisa berguna nih dan juga bermanfaat bagi purple people atau bahkan masyarakat umum sekalipun. Kalau begitu, terima kasih purple people yang udah mendengarkan dari awal sampai sekarang. Stay tune terus dan juga see you in the next pudding. Bye.